Pertama mungkin saya panggilkan dulu narasumbernya yang akan ikut diskusi hari ini ya. Jadi yang pertama ada Pak Ujang Solihin Sidik dari KLHK. Beliau ini adalah Kepala Bidang Pengurangan di Direktorat Pengulangan Sampah KLHK. Silakan Pak untuk menempatkan kursi. Mungkin nanti kita akan diskusi dengan Pak Uso duluan. Yang kedua adalah dari Danone Indonesia. Kebetulan kita juga sehari ini kegiatan ini didukung oleh teman-teman dari Danone Indonesia. Mbak Vita, mohon silahkan masuk ke dalam sitting. Terus ada juga Mbak Sarah, silahkan dari Diet Plastik Indonesia. Dan yang paling terakhir adalah host kita bukan, ini dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Mbak Yuke, silahkan yang akan ikut. Mungkin bisa di satu Mbak di sana, nggak apa-apa. Nah Mbak Sarah bisa agak ke sana, jadi kita bisa mulai agak renggang biar kalau mau joget-joget bisa. Oke, jadi saya indul HP. Nah teman-teman, kita akan mulai diskusi ini. Jadi nanti ada sesi diskusi juga, tanya jawab. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang kira-kiranya teman-teman penasaran untuk ditanyakan atau tertarik untuk ditanyakan, jangan ragu-ragu karena dari panitia diinfokan bahwa akan ada door prize juga dari salah satu supporter kita yaitu Eiger ya, brand outdoor yang mungkin teman-teman udah pada kenal ya. Jadi kita hari ini, diskusi hari ini juga secara keseluruhan memang disponsori atau didukung oleh beberapa pihak. Pertama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang kedua dari Danone Indonesia, dan baru dari Eiger Indonesia. Jadi tiga supporter kita itu memang akan terus ikut dalam kegiatan editorial tripnya greeners.co sebagai sebuah media online yang memang kita fokus bicara di isu lingkungan hidup gitu ya. Nah salah satunya sekarang, nah tujuan dari editorial trip ini sebenarnya salah satunya selain untuk mempromosikan kembali adanya Greeners sebagai media online, juga untuk memantik inisiatif-inisiatif dari teman-teman terkait isu-isu yang tengah hangat dibicarakan lah, kurang lebih begitu. Dan tujuannya adalah untuk mensosialisasikan inisiatif tersebut sebenarnya. Jadi contohnya yang bulan lalu kami lakukan editorial trip itu di Bandung. Temanya juga sama sampah, karena ternyata isu sampah ini lagi trending nih di Indonesia gitu. Sebenarnya ada semacam statement menarik yang kita lihat. Isu di Indonesia itu sebagai trendsetter, role model kota gitu ya. Di Indonesia itu nggak jauh-jauh kalau nggak Bandung, Jogja, ya kan. Itu anak-anak muda itu biasanya antara dua itu tuh. Yang satu lebih ke kreatif, yang satu lebih ke seni biasanya, gitu. Nah, ketika dua kota tersebut TPA-nya kebakaran, ini secara otomatis 30 kota lain ikutan kebakaran. Berarti memang benar-benar trendsetter nih dua kota ini kan gitu, dari Bandung sama Jogja. Karena yang lainnya pada ikutan tuh, sampai sekarang ada 30 bahkan mungkin 31 ya kota yang TPA-nya kebakaran. Nah jadi kita melihat bahwa isu ini ternyata masih hangat untuk dibawa ke editorial trip di kota Jogja begitu. Kami juga menilai bahwa permasalahan sampah itu juga bukan suatu hal yang selesai dengan cepat gitu ya, dan ini dari generasi ke generasi dia nggak berubah begitu, isunya tetap sama di situ-situ aja, sampahnya semakin banyak, tempat untuk membuangnya semakin sedikit gitu, karena manusia semakin banyak, bumi nggak tambah gede kan, segitu-segitu aja dari dulu, tapi manusianya bertambah terus gitu. Nah sehingga timbulan sampahnya juga ikut tuh bertambah, sementara ruang untuk mengelola itu semakin nggak bertambah gitu, bahkan semakin sedikit. Nah yang ditakutkan adalah di kemudian hari ketika sampah itu semakin tidak terkelola, mau disimpan di mana? Kan itu pertanyaannya gitu. Nah sehingga di kementerian sendiri sudah terbagi menjadi dua divisi nih ya, sejak beberapa tahun yang lalu kan cuma satu pengelolaan sampah, sekarang sudah ada Direktorat Pengurangan sama Penanganan gitu. Nah sehingga karena pemerintah sudah menganggap pengurangan ini penting, bagaimana caranya mengurangi timbulan itu biar nggak tambah banyak setiap harinya begitu ya. Nah itu kurang lebih outline atau gambaran yang
kita mau masuk dalam sesi diskusi nanti. Dan yang berikutnya adalah selain tantangan dari sampah itu juga adalah bagaimana anak-anak muda di Indonesia bisa berpartisipasi gitu dalam proses pengurangannya gitu ke depan gitu ya. Makanya ada gerakan-gerakan bawa tumbler, terus kita bawa tempat makan sendiri, nggak pakai kemasan, kita bawa wadah sendiri segala macam. Itu juga adalah satu cara untuk kita tidak menambah kemasan gitu. Nah, juga adalah bagaimana supaya kolaborasi yang bisa dibangun ke depan di antara beberapa pihak itu bisa lebih terrealisasi dengan nyata dalam konteks solusi pengurangan sampahnya gitu ya. Jadi contohnya misalnya tadi ada diskusi siapa sih yang harusnya ngurus sampah gitu di Indonesia ini. Beberapa waktu yang lalu sempat viral ada satu postingan ada kelompok yang mau bersih-bersih sampah tapi ditentang sama pemerintahnya gitu karena memang sehingga wacana yang terbangun di situ adalah ini kok pemerintahnya mau dibersihin nggak mau sih gitu. Tapi apakah pertanyaannya balik lagi apakah memang tugas pemerintah saja untuk melakukan itu kayak gitu. Jadi banyak aspek dan banyak dimensi sebenarnya ketika sampah ini muncul gitu ya di permukaan menjadi ini tugas siapa gitu. Ada yang bilang sampahnya apa? Oh sampah kemasan misalnya. Apakah itu juga tidak menjadi tanggung jawab produsen misalnya sebagai pihak yang memproduksi kemasan-kemasan itu dan memilih jenis kemasan itu adalah oh saya mau bikin snack ini dari plastik jenis ini deh, saya mau bikinnya yang ukurannya semakin lama semakin kecil gitu ya. Apakah itu juga tidak ada kontribusi di situ? Produsen memilih materials, baru nanti konsumen setelah membeli materials itu merasa sudah selesai, saya hanya konsumsi isinya, kemasannya saya nggak mau tahu deh, saya buang gitu. Nah itu juga menjadi dimensi lain tuh ketika kita melihat permasalahan sampah itu bahwa siapa sih yang bertanggung jawab gitu ya. Nah oke. Jadi untuk masuk dalam paradigma tadi ya kita akan dieksplor oleh berbagai narasumber yang sudah diundang hari ini. Tapi sebelumnya mungkin karena waktu juga, jadi Pak Uso ini sedang waktunya sangat-sangat mepet karena beliau cukup padat ya. Jadi kita akan mulai dari paparan secara nasional bagaimana tren pengurangan sampah yang memang sedang digalakkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terutama dari Direktorat Pengurangan Sampah. Mungkin juga menarik untuk dieksplor yang dikurangi itu apanya sih gitu. Terus siapa saja sih yang harus mengurangi, apakah masyarakat atau produsen atau industri misalnya gitu. Jadi konteks pengurangan sampah ini seluas apa dan sejauh mana sudah berhasil dilakukan di Indonesia, terutama mungkin dari best practice yang ada gitu ya. Mungkin beliau bisa memaparkan sampel-sampel di kota-kota lain atau bahkan di negara lain yang baik dalam konteks pengurangan itu seperti apa gitu, dan Indonesia ini sedang memandang kemana nih, menyoroti kemana terkait aspek pengurangan sampah tadi. Monggo Pak Uso silahkan. Baik. Terima kasih Kang Ipul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Juga ini teman-teman juga di depan sini. Baik, ini menarik ya teman-teman karena ini mungkin baru ya bagi teman-teman. Kenapa tadi Kang Ipul bicara soal pengurangan? Di dalam Undang-Undang Pengolahan Sampah itu ada dua komponen. Di Undang-Undang Pengolahan Sampah, kalau teman-teman pernah membaca atau pernah melihat Undang-Undang Pengolahan Sampah, ada dua. Satu pengurangan sampah dan satu penanganan sampah. Bedanya di mana? Pengurangan sampah itu kalau ditempatkan itu adanya di hulu, di upstream. Kalau penanganan itu adanya di hilir. Itu dari sisi tempatnya, lokasinya. Kemudian kalau pengurangan itu bicaranya bagaimana caranya mengurangi sampah sebanyak mungkin di sumber di mana sampah itu timbul. Kurang lebih definisinya sesederhana itu. Gimana caranya kita
mengurangi sampah sebanyak mungkin di tempat di mana sampah itu timbul. Di mana itu? Di rumah kita, di kampus kita, di kantor kita, di sekolah kita, di dimanapun di mana sumber sampah itu timbul. Jadi mengurangi sebanyak mungkin sampah di tempat di mana sampah itu ada. Itu pengurangan. Kalau penanganan itu menangani sampah, berarti sampah yang sudah ada. Sampah yang sudah ada gimana caranya ditangani dengan baik. Itu bahasa sederhananya. Misalnya ada sampah dikumpul, diangkut, dibawa ke TPA, itu salah satu contoh penanganan. Meskipun penanganan itu penanganan yang sangat konservatif, yang sekarang jadi masalah terus gitu. Jadi itu bedanya. Jadi kenapa tadi Kang Ipul bicara di KLHK itu sudah ada 2 direktorat yang menangani sampah, pengurangan dan penanganan. Kebetulan saya dari Direktorat Pengurangan Sampah. Tugas saya salah satunya bagaimana tadi ngurusin sampah sejak dari sumbernya. Kalau ditanya sumbernya tadi, siapa aktor yang paling bertanggung jawab dalam pengurangan sampah, itu sebenarnya kita semua. Baik sebagai individu, karena sampah itu tanggung jawab kita. Kenapa? Karena kita yang hasilin kan. Jadi kalau ngomongin sampah tanggung jawab pemerintah itu salah, keliru besar. Sampah itu urusan dinas LH, salah besar. Yang harus kita tanamkan itu sampah itu urusan tanggung jawab kita sendiri masing-masing sebagai individu. Karena kita sebagai penghasil. Kemudian tanggung jawab keluarga, tanggung jawab RT RW di lingkungan kita itu filosofinya seperti itu. Sampah itu. Jadi aktor utama dalam konteks pengurangan itu satu adalah masyarakat, artinya kita semua, masyarakat. Jadi masyarakat sebenarnya punya tanggung jawab untuk mengurangi sampah yang dihasilkan. Caranya apa? Caranya bagaimana? Di dalam undang-undang itu pengurangan sampah ada 3 komponen. 1, pembatasan timbulan sampah. Kalau teman-teman pernah dengar istilah 3R, itu R yang pertama. Membatasi timbulan sampah artinya, bahasa gampangnya, kalau kita nggak bisa nyampah, ngapain kita nyampah? Kalau kita bisa mencegah supaya nggak nyampah, kita harus usahakan nggak nyampah. Itu prinsip yang pertama, bicara pengurangan. Prinsip yang kedua di pengurangan itu adalah pendauran ulang sampah. Artinya ketika kita sudah tadi berusaha untuk tidak nyampah, tapi ternyata dalam kehidupan kita juga masih nyampah, masih menghasilkan sampah, maka yang dilakukan langkah berikutnya, bisa nggak sampah yang kita hasilkan didaur ulang? Daur ulangnya itu daur ulang di sumber itu, bukan daur ulang dalam skala industri ya. Bedanya di situ, daur ulang bukan skala industri, tapi daur ulang yang dilakukan oleh kita di sumber di rumah kita misalnya. Contohnya apa yang paling gampang? Daur ulang di sumber kita, di rumah kita, yaitu bikin kompos. Itu contoh sederhana. Bikin kompos di rumah kita dengan cara macam-macam, banyaklah caranya, ada takakura, ada pakai tong macam-macam lah. Mungkin di Jogja juga ada khas. Dulu waktu saya tahu di Jogja itu ada yang khas pakai semacam istilahnya tuh kayak keramik itu, jadi tong kompos, ada juga di Jogja saya lihat. Jadi itu contoh mendaur ulang sampah di konteks pengurangan. Kalau pencegahan gampang tadi, kita bawa tumbler, kita nggak pakai sedotan plastik, kita nggak pakai kantong plastik, itu bagian dari kita menghindari supaya nggak nyampah. Kalau daur ulang tadi, ngompos di rumah kita, itu bagian dari pengurangan sampah. Yang ketiga, prinsip ketiga pengurangan sampah itu R yang ketiga, yaitu pemanfaatan kembali. Apa contohnya adalah kita bisa tidak nyampah dengan melakukan apa yang kita hasilkan, sampah yang kita hasilkan bisa dimanfaatkan kembali untuk hal-hal yang praktis yang bisa kita lakukan. Ini memang biasa jangkauannya sangat kecil, tapi ini bisa dilakukan. Contoh misalnya yang paling gampang,
Contohnya kalau kita beli sesuatu yang pakai botol kaca atau gelas, botolnya nggak dibuang tapi dipakai untuk keperluan lain, misalnya untuk nyimpan minyak goreng di rumah kita atau apapun yang bisa kita lakukan, itu contohnya. Jadi ketika bicara pengurangan, aktor pertama ada di masyarakat, ada di kita semua. Ada tanggung jawab kita untuk mengurangi sampah. Aktor yang kedua yang sangat penting di dalam pengurangan sampah itu adalah produsen. Contohnya ini dari Danone Aqua. Kenapa menjadi aktor utama? Karena para produsen ini yang menghasilkan barang yang kita konsumsi sehari-hari. Contohnya ini kan air mineral ini ada kemasannya. Ketika airnya habis kan tinggal kemasannya. Kemasannya mungkin buat sebagian orang jadi sampah, tapi buat sebagian orang ini bukan sampah. Ini sesuatu yang bisa bermanfaat, bisa digunakan, bisa didaur ulang dan seterusnya. Tapi produk ini menghasilkan sampah. Maka di dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah yang juga ikut bertanggung jawab untuk ngurusi sampah itu adalah para produsen. Contoh yang kita hadir di sini Danone Aqua. Karena tadi apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, biasanya yang kita beli itu ada mereknya, ada kemasannya. Itu yang akhirnya jadi sampah. Maka aktor yang berikutnya adalah pengurangan sampah. Pemerintah di mana dalam konteks pengurangan itu? Pemerintah perannya bukan peran utama memang, karena peran utama DLH itu banyak bermain di penanganan nantinya. Ngumpul, angkut, ngolah ke TPA, urusan TPA itu ada di teman-teman DLH kabupaten kota. Peran penting DLH adalah memfasilitasi, jadi fasilitator, jadi enabler buat masyarakat yang ingin melakukan kegiatan pengurangan sampah. Maka teman-teman DLH itu biasanya membantu bikin bank sampah, misalnya membantu membuat composting, fasilitasi composting yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi posisinya di situ teman-teman. Bedanya kenapa ada pengurangan, ada penanganan. Kenapa dibuat seperti itu? Karena selama ini urusan sampah kita masih fokusnya di penanganan. Yang terjadi hari ini kita saksikan TPA Piungan penuh. Karena kita masih terus pola pikirnya ya menghasilkan sampah sebanyak mungkin, nanti juga bisa dikumpulkan dibawa ke TPA. Ternyata TPA-nya penuh. Itu baru sisi penuhnya. Belum lagi kalau TPA-nya kebakar. Kalau kebakaran itu pasti ditutup, itu nggak bisa dioperasikan. Sekarang ada 31 atau 32 TPA yang terbakar saat ini. Jadi kalau hanya fokus ke penanganan sampah tadi, nunggu terus adanya sampah, bikin sampah sebanyak-banyaknya, ya akhirnya persoalannya TPA itu seperti piungan jadi bom waktu. Suatu saat akan meledak. Yang kerepotan siapa? Ya orang Jogja. Orang Jogja sendiri yang kerepotan. Makanya pemerintah terus mendorong menyamakpentingkan. Jangan dianggap tidak penting, pengurangan itu harus sama pentingnya dengan penanganan. Posisinya itu harus kita mulai dulu dari pengurangan sebetulnya. Kurangi dulu sampah kita sebanyak-banyaknya di sumber, sehingga nanti yang ditangani itu semakin sedikit. Itu sebetulnya rumusnya, kuncinya. Bagaimana caranya kita ngurangi sampah yang kita hasilkan itu, supaya yang ditangani oleh teman-teman DLH yang dibawa ke TPA itu semakin sedikit. Karena sekarang teman-teman harus tahu, yang dilakukan oleh teman-teman Dinas Lingkungan Hidup di kabupaten kota itu biasanya hanya sebatas ada sampah dikumpulkan, masuk truk sampah, diangkut di TPA, selesai. Belum ada belum banyak yang melakukan, ada sudah, tapi belum banyak yang melakukan bagaimana sampah itu sebelum ditimbun di TPA itu diolah dulu. Itu yang sekarang tidak banyak dilakukan. Berbeda misalnya kalau teman-teman
suatu saat bisa ke Banyumas atau ke Surabaya, itu ada upaya untuk melakukan pengolahan sampah. Sampahnya diolah dulu, baru residunya, sisa dari pengolahan itu baru yang dibawa ke TPA. Itu yang seharusnya dilakukan. Tapi ini tidak banyak dilakukan. Jadi penanganan itu mahal, butuh banyak duit, maka kenapa kita dorong ke pengurangan? Beda kalau pengurangan itu nggak butuh teknologi sebetulnya, pengurangan itu nggak butuh banyak teknologi tinggi, nggak butuh banyak uang banyak. Yang dibutuhkan ketika bicara pengurangan sampah itu adalah niat baik kita dan komitmen kita. Perubahan gaya hidup kita, pengurangan itu di situ kuncinya. Beda kalau penanganan TPA butuh banyak truk, butuh banyak alat berat, butuh banyak solar, banyak uang lah yang dibutuhkan. Apalagi pakai teknologi tinggi seperti di Surabaya, waste to electricity sampai jadi listrik, itu lebih mahal lagi, butuh banyak duit gitu. Maka ya Jogja khususnya harus mulai didorong banyak bergerak di pengurangan. Dan saya tahu hari ini nanti teman Dela akan cerita Jogja sudah mulai bergerak di pengurangan. Karena ya TPA-nya sedang bermasalah. Diharapkan pengurangan ini berjalan terus, tidak hanya ketika TPA bermasalah tapi menjadi gerakan-gerakan yang kontinu. Saya kira itu Kang Ipul sebagai gambar awal terkait dengan kebijakan pengurangan ini di konteks pemerintah pusat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Uso atas paparannya gitu ya. Jadi tadi menarik sekali di tingkat pusat sendiri bahkan sudah memisahkan antara penanganan dengan pengurangan gitu ya. Dan tadi sudah dipaparkan bahwa pengurangan itu bicara di hilir, di hulu gitu ya. Penanganan itu bicara di hilir. Sehingga ini tadi sebenarnya saya sempat terbuai ya, tempatnya enak banget sebenarnya. Jadi ini mungkin tempatnya ini cukup menarik ya buat bikin diskusi dan kita juga merasa ini tempat yang cocok juga gitu, pas banget truk sampah lewat tuh. Jadi cocoklah tempatnya memang untuk diskusi tentang sampah. Nah, kita masuk ke dalam scope yang lebih spesifik nih. Jadi tadi Pak Uso sudah cerita banyak tentang bagaimana di pusat di Jakarta yang mungkin kacamatanya itu nasional ya, kacamatanya seluruh Indonesia begitu. Nah sekarang kita bicara yang lebih spesifik di kota Jogja gitu ya, di mana kita berada saat ini. Yang baru saja melalui banyak sekali challenge begitu, tantangan. Kemarin baru ada kondisi TPA-nya ditutup ya, terus ada viral banyak di sosial media. Kalian juga lihat yang lempar-lemparin ke gerobak sampah itu ya, warga masyarakat yang gemes gitu karena ditutup TPA-nya, terus aja mereka nggak bisa buang sampah gitu. Nah sebenarnya di situ harusnya masyarakatnya menyadari bahwa oh iya ya, ini kalau nggak ada TPA gimana tuh gitu. Misalnya kalau di Jogja nggak ada TPA, pusing juga tuh ngurusin sampah misalnya gitu kan. Sehingga balik lagi tadi bahwa ini tanggung jawab masing-masing kita nih gitu, untuk bisa menjadi bagian dari insan yang hidup di kota ini, menjadi bagian dari solusi yang ada di kota ini juga gitu. Mungkin bisa sedikit cerita perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jogja. Oh ya, boleh. Karena waktu mungkin kita harus prepare juga, Pak Uso harus mengejar pesawat. Untuk sesi ini apakah ada mau yang bertanya terkait bagaimana tadi masalah konteks pengurangan dan penanganan sampah di tataran nasional, teman-teman? Kira-kiranya silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oh silahkan Mas, ada mic nggak di belakang? Tes. Ya. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Syamil Maududi. Mungkin pertanyaan saya yang pertama adalah yaitu mengenai inovasi penanganan sampah yang sudah dijalankan saat ini tuh bagaimana ya Pak? Terus yang kedua yaitu kan tadi disebutkan bahwasannya tidak banyak pengolahan sampah itu dilakukan. Nah
Itu kira-kira faktor apa saja ya Pak yang menjadi penyebab hal itu terjadi? Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, mohon maaf ya teman, ya tepuk tangan. Mohon maaf saya harus lebih dulu ya teman-teman yang lain, ada sumber yang lain. Terima kasih Mas Sambil. Pertanyaan pertama soal inovasi. Inovasi itu sebenarnya banyak dilakukan. Mungkin yang paling teman-teman tahu, paling umum sebetulnya bank sampah itu salah satu inovasi. Kenapa bank sampah itu dibentuk? Sebetulnya bank sampah itu dibikin bukan buat cari uang dari sampah sebetulnya. Idenya, filosofinya bank sampah itu bukan untuk cari uang dari sampah, tapi cara untuk mengajak masyarakat mau milah sampah sebetulnya. Bagaimana merekayasa masyarakat mau milah sampah sebenarnya. Karena kita ya orang Indonesia, nggak tahu saya orang Jogja ya, orang Indonesia rata-rata suruh milah itu susah banget, nggak lulus. Disuruh milah 2 aja, sering ketemu mungkin tempat sampah organik, non organik, sampah basah, sampah kering, itu nggak lulus kita. Kalau teman nanti sudah bisa ke Jepang, di Jepang itu milah sampai 22 jenis, bayangkan. Dan itu jalan, berhasil. Sampai 22 jenis. Makanya salah satu caranya bank sampah itu yang ngajak orang milah. Kenapa? Masyarakat kita itu kalau disuruh milah, diperintah itu susah. Maka harus ada cara bagaimana masyarakat milah itu dengan cara memberikan ya bahasanya bahwa di sampah itu ada duitnya, ada insentif, ada duitnya. Kalau milah sampah itu pasti ada duitnya. Makanya di bank sampah dibuat, dipilah-pilah yang mana yang punya laku, yang mana yang nggak laku, itu akhirnya terpilah. Bahkan di bank sampah kalau sudah jalan itu bisa 70 jenis sampah itu bisa ditransaksikan. Artinya kalau kita mau milah, ya 70 jenis sampah itu bisa dipilah gitu. Tapi marilah kita mulai dengan yang tadi 2 dulu, 3 dulu. Jadi ini salah satu inovasi khas Indonesia. Di negara lain nggak ada bank sampah ini. Ini banyak diikutin oleh beberapa negara Asia, terutama di ASEAN, pola bank sampah ini. Itu yang inovasi. Kalau inovasi yang lain banyak sekali dari sisi teknologi misalnya macam-macam. Tapi ini ciri khas Indonesia itu bank sampah salah satunya. Yang kedua bicara tadi kenapa konteks pengolahan sampah itu tidak banyak dilakukan, kendalanya nanti mungkin teman dia akan bicara lebih banyak. Kami melihat daerah itu anggarannya sangat terbatas, nggak punya duit bahasa gampangnya. Jadi anggaran pengelolaan sampah itu masih sangat dari 514 kabupaten kota, rata-rata anggarannya masih di bawah 1% dari APBD. Bayangkan gimana mau ngurusin sampah dengan benar, orang duitnya cuma di bawah 1% dari APBD yang ada. Padahal kalau dihitung memadainya berdasarkan hitungan kami angkanya di 3 atau 4%. Itu baru memadai ya, mencukupi. Kalau Banyumas yang dianggap berhasil itu kata Pak Bupatinya kemarin angkanya di 6-7% dari total APBD. Masalah utamanya itu, masalah utamanya soal anggaran. Yang kedua tadi pola mindsetnya belum berubah. Mindsetnya ngurus sampah itu hanya dikumpul, diangkut, dibuang. Itu tidak mikir bahwa sampah itu harus diolah dulu sebelum dibuang residunya. Ini juga pola pikir tidak cuma milik masyarakat, ternyata pemerintah kabupaten kota pun pola pikirnya masih sama. Sampah itu cukup diangkut, dikumpul, diangkut, dibuang, dianggap selesai. Padahal itu hanya memindahkan masalah dari kota Jogja pindah ke Piungan. Bom waktunya ada di Piungan, tidak di kota Jogja. Jadi itu mudah-mudahan bisa menjawab ya Mas Sambil. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Oso jawabannya, Masnya tadi semoga bisa menjawab ya. Selanjutnya nanti karena Pak Osonya harus berangkat, pertanyaan teman-teman terkait
ini bisa juga diposting nanti di akun YouTube-nya Greeners ketika sudah ini dirilis ya. Itu juga teman-teman nanti bisa tuh tanya jawab di situ gitu ya, untuk menyalurkan kalau ada setelah acara ini terpikirkan apa gitu yang kira-kira mau jadi pertanyaan lebih lanjut begitu ya. Karena Pak Uso ini kalau kami di Greeners menilainya adalah saksi sejarah perkembangan pengolahan sampah di Indonesia sebenarnya, karena saya ketemu beliau ini sudah dari tahun 2006 2005 kali Pak ya, dan di situ sudah memang di KLHK memikirkan bagian yang memikirkan pengolahan sampah di seluruh Indonesia gitu. Jadi akan banyak sekali insight kalau memang nanti teman-teman mau ada pertanyaan atau lebih lanjut bisa di-share di akun YouTube-nya Greeners ketika kita memposting video ini. Oke. Baik, mungkin Pak Uso sudah harus jalan gitu. Terima kasih. Nanti mbaknya untuk bingkisannya bisa disiapkan di sini. Nanti sudah ada yang mengantar. Izin saya langsung aja mempersingkat waktu bingkisan dari sponsor Pak. Gitu. Ya. Yang aduh ini udah pakai gear siap. Sama yang tas kertasnya juga ada. Tas kertasnya. Saya harus duluan. Pak, turun Pak. Ya, sama-sama. Ya, udah ada yang nganter. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya tadi karena tadi insight-nya sudah keluar dari Pak Uso, mungkin tadi ya kita akan masuk sesi yang penjelasan dari atau sharing story dari teman-teman Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta gitu ya. Mbak Yuke mungkin akan cerita bagaimana challenge pasca piungan ini dan strategi kedepannya gimana. Jadi juga sudah dibilang Pak Uso, jangan khawatir Mbak, bukan tugas Pemda saja kok gitu ya. Jadi semua pihak harus terlibat untuk menjadi solusi sebenarnya, bukan hanya mengungkapkan masalah tapi harus turut menjadi bagian dari solusi gitu kan gitu. Silakan Mbak Yuke untuk sharing unek-uneknya. Terima kasih Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua, teman-teman semua, Bapak dan Ibu. Kayak perkenalkan, saya Yuke Julianti dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Mungkin yang tadi sudah disampaikan ya Pak, Kota Yogyakarta ini menjadi trend center. Pada saat TPA Piungan tutup, terus Sarimukti mengikuti, terus beberapa kota lain juga TPA-nya terbakar. Sebenarnya permasalahan sampah ini tuh sudah menjadi bayang-bayang semua kota di Indonesia, khususnya di Kota Yogyakarta. Sebelum TPA tutup kemarin ini sudah diinfokan oleh pemerintah provinsi bahwa kondisi TPA Piungan atau tempat pemrosesan akhir piungan ini sudah over capacity, sudah melebihi kapasitas. Nah, pada saat itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta langsung membentuk tim percepatan atau Satgas. Nah, itu kita membentuk gerakan Zero Sampahan Organik berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan pada bulan Desember tahun 2022. Nah, GZSA ini itu merupakan upaya kita untuk mengurangi sampahan organik dan melarang sampahan organik dibawa ke tempat pembuangan sementara atau TPS. Mungkin adik-adik semua tahu jenis-jenis sampah ya. Ada sampah organik, sampah anorganik, sampah residu, dan sampah B3. Nah, GZSA ini melarang untuk warganya membuang sampah anorganiknya ke TPS. Lalu kemana sampah anorganiknya? Di Kota Yogyakarta ini ada 600 bank sampah. Jadi diharapkan warganya untuk menyalurkan sampah organiknya ke bank sampahnya. Nah, itu untuk rumah tangga. Lalu untuk pelaku usahanya, kami tekankan pelaku usahanya ini membentuk bank sampah khusus untuk di masing-masing pelaku usaha atau bekerja sama dengan bank sampah di sekitar wilayahnya, seperti itu. Nah, selain GZSA juga pemerintah Kota Yogyakarta melalui gerakan Badirjo, ada ini khusus gerakan pengolahan sampah organik, gerakan mengolah limbah sampah ala biopori ala Jogja. Nah, jadi kita mengejar pengolahan sampah organik ini dengan menggunakan metode biopori, seperti itu. Nah,
pada saat Desember implementasi GZSA dimulai, lalu ketika bulan Juli kami tiba-tiba diberikan surat oleh provinsi menginformasikan bahwa TPA Piungan tutup, itu menjadi titik darurat untuk Kota Yogyakarta menangani sampah. Sebenarnya ketika implementasi pada bulan Desember sampai Juni, itu penurunan sampah yang diangkut ke TPA kita signifikan sebenarnya. Nah, pada saat tutup itu kelabakan, di mana banyak sekali sampah-sampah tertahan karena kita tidak bisa membuang sampah ke TPA. Nah, selanjutnya lagi juga mulai ada titik jenuh dari masyarakat. Ketika sudah 3 bulan awal semangat, itu signifikan sekali penurunannya, tetapi pada bulan Maret ke Juni itu mulai agak naik lagi, ada titik jenuh di masyarakat. Nah, kita pun juga dari pemerintah kota berusaha untuk terus mendampingi masyarakat, untuk terus mensosialisasikan terkait penanganan dan pengurangan sampah. Tetapi kita juga perlu nih ada kerjasama dengan beberapa pihak. Nah, pengolahan sampah ini juga seharusnya bisa kerjasama secara pentahelix. Nah, kebetulan di sini juga tadi narasumbernya sudah pentahelix semua ya Pak. Pentahelix itu ada 5 stakeholder yang diperlukan dalam pengolahan sampah. Satunya pemerintah, keduanya masyarakat, ketiganya ada dari komunitas NGO dari diet plastik, terus ada bisnis atau produsen dari Danone, dan tentu dari akademisi inter adik-adik semua. Kota Jogja ini juga terkenal kota pelajar. Nah, kami juga membuka Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta membuka untuk adik-adik semua apabila ingin bermitra dengan kami. Karena kenapa? SDM pemerintah ini cukup sedikit, terbatas. Ada 600 RW di Kota Yogyakarta, sehingga kami tidak bisa masuk ke tiap RW, bahkan tiap rumah tuh susah. Nah, oleh karena itu kami membuka nih untuk adik-adik yang ingin bermitra dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta untuk membantu kami mensosialisasikan terus, mengedukasi terus masyarakat secara door to door lebih baik. Karena SDM di kami juga terbatas seperti itu. Ya, boleh Pak. Ya, timbulannya berapa sih Kota Jogja Mbak sekarang? Kota Yogyakarta timbulan sekitar 303 ton per hari. 303 ton per hari. Betul. Itu sebagian itu ada dari sampah-sampahnya kalian juga. Kalau saya kan tinggalnya di Jakarta ya, jadi kadang-kadang aja ke Jogja, jadi masalah Kota Jogja kadang-kadang nyampah di Kota Jogja. Tapi yang tiap hari di sini harus kepikiran tuh 300 ton itu seberat apa ya gitu. Mobil aja kan 1 sampai 2 ton tuh rata-rata ya. 300 ton sehari loh. Kali seminggu, kali sebulan, kali setahun. Nah, itu sebanyak itulah sampah yang harus dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jogja gitu. Nah, semangat mengurangi itunya kan yang sebenarnya harus kita pikirkan lah. Dan tadi teman-teman dari DLH Kota sudah membuka diri. Nah, bagaimana nantinya inovasi-inovasi, pemikiran-pemikiran dari akademisi, teman-teman mahasiswa ini yang bisa siapa tahu ada ide atau inisiatif gitu ya untuk mengurangi timbulan tadi. Itu mesti tertanam tuh di pikiran kita tuh, besok pagi 300 ton lagi, besok paginya kita bangun lagi 300 ton lagi gitu ya. Aduh, berat banget itu. Nah, oke, terima kasih Mbak Yuke. Kita akan sedikit refleksi dulu bahwa 300 ton itu kalau bisa dibikin lagu bagus tuh. Jadi ala-ala Kota Jogja gitu kan, nge-rap kayak siapa Mas yang suka dari Jogja itu, rapper Jogja itu mungkin dibikin lagu 300 ton sehari gitu. Itu supaya inget warganya gimana ya untuk ngelola gitu. Nah, terus apa yang bisa dilakukan gitu. Nah, tadi Pak Uso cerita yang paling penting itu mengurangi ini gitu, supaya 300 ton ini gimana bisa menjadi 250 misalnya, menjadi 200 gitu ya. Berat memang, tapi gimana caranya gitu, dan itu bukan hal yang tidak mungkin sebenarnya. Salah satu yang biasa dilakukan dan memang melihat landscape gitu ya, melihat landscape perkembangan pola pengurangan sampah di Indonesia itu adalah teman-teman dari Diet Plastik Indonesia. Dia baru berubah nama nih, dulu namanya Gerakan Indonesia
diet kantong plastik. Dulu namanya GIDKP. Sekarang sudah lebih compact namanya menjadi Diet Plastik Indonesia. Logonya pun sudah berubah gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa cari tahu secara online dulu nanti mungkin bagaimana kiprah dari teman-teman GIDKP ini. GIDKP. Dan sekarang DP ya apa? Diet plastik aja sih. Diet plastik. Iya, Teman-teman ya. diet plastik aja ya. Saya udah kebiasaan GIDKP soalnya udah dari tahun lama kenalnya GIDKP. Nah, nanti teman-teman bisa lihat secara online akun Instagramnya itu sudah menjadi Diet Plastik Indonesia, di follow gitu ya. Yang Greeners juga di follow, jangan lupa. Nanti mungkin bisa dipelajari lebih lanjut di akun-akun Instagram sehingga Mbak Sarah nggak usah cerita, nggak ada yang main-main. Jadi ini namanya Mbak Sarah ini personil dari gerakan Diet Plastik Indonesia gitu ya, dari GIDKP. Kemarin baru merayakan kinerjanya atau kiprahnya selama 10 tahun ya di Indonesia. Tepuk tangan lu dong. 10 tahun mereka fokus advokasi untuk di mana-mana ya seluruh Indonesia, sampai akhirnya melahirkan banyak kebijakan-kebijakan Perda gitu yang mendorong gubernur, mendorong wali kota melahirkan kebijakan-kebijakan terkait pengurangan plastik di Indonesia. Makanya namanya jadi Diet Plastik Indonesia. Nah, Mbak Sarah ini punya insight gimana sih pengurangan itu dilakukan dalam skala kecil dan dalam skala besar gitu. Terus juga saya juga mengetahui di dalam grupnya Diet Plastik Indonesia ini banyak tersemat teman-teman startup ya. Startup yang memang berkegiatan di bidang pengurangan sampah. Nah, kalian bisa bayangkan itu memang agak sulit membayangkan juga karena teman-teman startup ini ada beberapa yang saya kenal itu dia memanfaatkan isu pengurangan sampah ini menjadi bisnis begitu, menjadi usaha gitu. Nah ini mungkin menarik nih untuk teman-teman di Jogja ini untuk bisa mengadaptasi begitu ya, karena biasanya kan adaptasi dilakukan seiring dengan kultur dan budaya masyarakat yang berkembang juga di situ. Jadi nanti ketika diterjemahkan dibawa ke sini tentunya harus ditranslate sesuai dengan karakteristik budaya yang berkembang juga di sini begitu ya teman-teman. Nah mungkin saya mau kasih waktunya buat Mbak Sarah untuk bisa sedikit sharing tentang bagaimana sih landscape atau paradigma pengurangan sampah ini terutama di anak-anak muda di Indonesia. Silakan Mbak Sarah. Oke, terima kasih banyak Kang Epul. Selamat sore semua teman-teman. Apa kabar? Baik ya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman Greeners sudah mengundang Diet Plastik. Perkenalkan kembali, aku Sarah Rauzana dari Diet Plastik Indonesia. Tadi mungkin teman-teman kalau sebelumnya pernah dengar Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik tadi yang kayak kata Kang Epul. Jadi memang dulu nama kita Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik biasanya disingkat GIDKP. Tapi kemarin kebetulan tanggal 27 September kita baru ulang tahun 1 dekade ke 10 tahun dan kita mau melebarkan ambisi kita nih. Jadi yang awalnya judulnya itu cuma diet kantong plastik, sekarang kita pengen dietnya nggak cuma kantong plastik tapi beberapa jenis plastik sekali pakai, mana sebenarnya satu visi juga dengan KLHK gitu, karena di KLHK sendiri terkait pengurangan nggak cuma ngomongin kantong kresek tapi juga ada beberapa plastik sekali pakai kayak sedotan, terus juga ada styrofoam dan lain-lain. Aku sedikit kenalin juga tentang GIDKP gitu ya. Jadi diet plastik tuh. Aku juga belum move on. Jadi diet plastik ya teman-teman. Nah, diet plastik ini kita NGO lingkungan. Kita base-nya di Jakarta. Yang mana memang tadi Kang Epul udah sempat bilang juga kalau misalkan kita lebih heavy-nya di advokasi gitu. Karena memang diet plastik pun lahirnya kita dari segi advokasi juga. Kita pengen ada kebijakan nih, maksudnya ada produk hukum yang mana bisa untuk membatasi konsumsi plastik sekali pakai gitu. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar petisi Pay for Plastic gak dulu? Atau mungkin sekarang merasakan kalau belanja terus ke supermarket, minimarket, biasanya kantong kreseknya itu mesti bayar kayak gitu. Nah itu salah satu upaya dari Diet Plastik Indonesia kayak gitu. Jadi dulu kita came up with petisi Pay for Plastic yang mana ada uji cobanya di 26 kota di Indonesia yang menghasilkan snowball effect dari 26 pemerintah daerah, yang mana dia ada uji coba untuk kita cobain yuk untuk kantong belanja ini tidak gratis, jadi KPTG kantong plastik tidak gratis.
selama kurang lebih 6 bulan dan itu berhasil mengurangi konsumsi plastik sekali pakai kantong kresek sebesar 55% gitu. Jadi dari situ melihat oke, ternyata ada respons positif dari masyarakatnya, dari pemerintahnya juga, bahkan dari retail, dari supermarket, minimarketnya juga, sampai akhirnya sekarang ada snowball effect-nya gitu. Dari uji coba KPTG itu yang kota pertama yang akhirnya berani untuk melarang penggunaan kantong plastik itu adalah Banjarmasin, dan sekarang udah ada lebih dari 100 pemerintah daerah yang udah punya pelarangan kantong plastik sekali pakai gitu. Jadi ini juga masih PR sebenarnya, karena kan kalau kita lihat pemerintah daerah di Indonesia ada lebih dari 500 pemerintah gitu ya, dan kita baru ada sekitar 114 kalau nggak salah. Jadi ini masih PR kita bersama juga. Nah, ambisi kita juga nggak berhenti sampai situ gitu ya. Jadi yang dulunya hanya fokusnya ke isu plastik sekali pakai, kantong kresek aja, tapi sekarang karena kita sama-sama merasakan juga kalau misalkan kita ngomongin masalah plastik kan gak cuma berhenti di kantong kresek aja ya. Sekarang udah banyak banget plastik-plastik yang juga mengotori lingkungan kita, baik di darat maupun di lautan, di perairan lainnya juga, kayak sedotan, terus juga ada kantong bening gitu, plastik bening yang biasa buat beli sayur, beli buah kayak gitu kan di supermarket. Nah, makanya kita pun sekarang mencoba bagaimana nih supaya kita bisa membentuk ekosistem yang bisa melibatkan semua pihak untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai kayak gitu. Nah, ada beberapa program yang sudah dilakukan sama Diet Plastik Indonesia gitu, yang baru-baru dari tahun 2019 kemarin itu kita ada pasar bebas plastik gitu. Jadi kita juga nyobain ini pasar bebas plastik itu biasanya pasar tradisional itu biasanya jarang banget orang lihat gitu ya, kalau misalkan banyak banget sebenarnya konsumsi plastiknya gitu, karena kalau misalkan kita ke pasar tradisional itu kan nggak cuma kantong kresek tapi juga ada kantong kiloannya juga gitu, terus juga ada perintilan-perintilan plastiknya. Jadi kita juga ada masuk ke ranah si pasar bebas plastik juga. Nanti mungkin teman-teman bisa cek juga sosial media kita, namanya masih @iddkp, nanti akan berubah lagi, semoga soon gitu. Nah, tapi yang terbaru banget memang yang sekarang lagi fokus kita adalah gerakan guna ulang gitu. Jadi memang dari Diet Plastik sendiri dan juga bersama dengan beberapa organisasi yang satu aliansi dengan Diet Plastik Indonesia ini, kita gimana caranya kita bisa benar-benar fokus ke pengurangannya itu. Karena tadi Pak Uso juga udah sempat bilang kalau misalkan target nasional sendiri kan 30% itu pengurangan, yang mana sebenarnya 30%-nya itu juga sulit gitu kan untuk mencapai itu. Nah, makanya gimana caranya kita bisa bareng-bareng untuk membentuk ekosistem supaya pengurangan sampah 30% itu bisa terwujud atau bahkan lebih besar dari 30% gitu ya ambisinya. Kita di tahun 2021 udah ada program pilot gitu namanya Gerakan Guna Ulang Jakarta, yang mana harapannya nanti nggak cuma ada di Jakarta tapi juga ada di seluruh Indonesia gitu. Ambisinya memang Gerakan Guna Ulang Indonesia gitu ya, jadi pengennya Gerakan Guna Ulang ini nggak cuma ada di Jakarta tapi juga hampir di seluruh Indonesia. Dan bahkan memang kalau misalkan ngomongin solusi terkait polusi plastik sekali pakai itu sekarang itu nggak cuma di Indonesia tapi hampir di seluruh negara di Indonesia ini udah mulai naikin reuse revolution atau revolusi guna ulang gitu. Makanya ini yang lagi kita gencar bareng-bareng juga. Bahkan mungkin sedikit juga info, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar Global Plastic Treaty, yang mana itu juga ada banyak banget dari pemerintah, organisasi, bahkan produsen juga ada yang ikut terlibat di negosiasinya juga. Dan kita lagi bareng-bareng supaya gimana nih di perjanjian plastik global ini bisa mengangkat guna ulang sebagai solusi yang akhirnya disepakati sama seluruh negara, supaya kita seluruh negara juga bisa mengadaptasi atau mengadopsi si solusi guna ulang ini. Nah, aku sedikit cerita juga terkait Gerakan Guna Ulang Jakarta, karena ini juga jadi program yang cukup menarik juga dan harapannya mungkin bisa direplikasi di seluruh kota di Indonesia, bahkan mungkin habis ini bisa di Yogyakarta juga gitu ya. Jadi di Gerakan Guna Ulang Jakarta ini kita kerjasama sama tentunya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga, terus juga kita ada bekerja sama yang namanya NVU. Teman-teman ada yang pernah dengar NVU nggak? Nggak pernah dengar, kok langsung diem ya? Tenang, bukan ujian. Nah, jadi NVU ini dia bisa dibilang NGO juga, yang mana dia di bawahnya ada beberapa venture. Jadi dia ada namanya Alas, ada yang namanya Alner, dan ada Kios. Jadi NVU ini dia bisa dibilang memberikan
solusi nyata gitu. Ini sebenarnya kalau misalkan kita mau mengurangi penggunaan plastik sekali pakai bisa banget loh ini untuk dijadikan bisnis bahkan gitu. Jadi memang kalau misalkan ngomongin reuse revolution itu kita nggak cuma ngomongin oke, ini adalah solusi untuk mengatasi polusi plastik, tapi sebenarnya ini kita juga ngomongin tentang adanya opportunity lapangan pekerjaan baru gitu, atau mungkin kita bisa bilangnya green jobs gitu ya. Jadi makanya ini banyak banget yang bisa kita dapetin. Nah, di Gerakan Guna Ulang Jakarta ini kita kerjasamanya yang pertama dengan tadi Alas. Jadi Alas itu basically dia itu sebenarnya bisnis yang menawarkan jasa. Jadi kalau misalkan teman-teman kan sekarang kalau beli makanan minuman, siapa yang suka beli makanan minuman online lewat aplikasi ojek online? GoFood, GrabFood, apalagi Shopee Food, kayaknya makin banyak promo, makin sering online gitu ya. Nah itu kan sebenarnya sadar nggak sadar banyak banget ya sampahnya. Apa aja biasanya kalau sampah dari beli makanan minuman online? Styrofoam, kresek, terus sedotan plastiknya, terus juga gelasnya ya, kopi gitu kan. Atau biasanya yang bikin greget juga ada kabel tie-nya juga gitu kan. Nah kabel tie apalagi itu nggak bisa diapa-apain juga. Nah itu makanya melihat kegelisahan itu juga, karena kegelisahan itu juga akhirnya NVU ini keluar dengan Alas, yang mana Alas ini menawarkan dia bekerja sama dengan beberapa F&B yang ada di Jakarta. Jadi basically Alas itu tuh dia kayak semacam penyewaan si wadah makanan dan minuman guna ulang gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman beli misalkan ayam geprek gitu ya, nah biasanya kan kalau yang normalnya ayam gepreknya itu dibungkusnya sama entah itu styrofoam ataupun yang dus, tapi biasanya dusnya pun masih ada lapisan plastiknya itu ya. Nah kalau si Alas ini dia minjemin gitu menyewakan si kontainer makanan dan minuman mereka. Jadi pas makanan minuman itu datang ke kita, itu yang bisa digunakan ulang kembali. Dan kalau misalkan kita udah kelar, kan karena kita kalau beli makanan minuman kita cuma butuh makanan minumannya doang kan, kita nggak butuh untuk sampai makan si kemasannya kan. Itu jadi apa ya, kayak semacam poin pentingnya gitu. Makanya si Alas ini memperlihatkan kalau misalkan kita itu cukup untuk minjem aja si wadah makanan dan minumannya. Nah nanti wadah makanan dan minumannya ini bisa dikembalikan kembali gitu. Jadi Alas itu kayak semacam subscriber, nanti teman-teman bisa kayak ada paketannya gitu, terus kalian nanti bisa nyewa wadah makanan dan minuman mereka, nanti bisa dibalikin lagi gitu, ada yang jemputnya juga gitu. Jadi kayak itu jadi solusi banget buat teman-teman terutama yang suka beli makanan dan minuman online. Terus juga ada namanya Alner, sama prinsipnya juga. Jadi tapi bedanya adalah kalau misalkan Alner ini dia meminjamkan packagingnya itu untuk produk home care gitu, sama body care juga. Jadi kalau misalkan teman-teman beli sabun, sampo, terus juga ada kayak semacam buat pembersih lantai kayak gitu-gitu kan biasanya mungkin kayak yang biasa kita temuin di supermarket, minimarket itu yang udah diplastikin, entah itu ada yang sachet ataupun yang dia pouch gitu ya. Tapi kan itu sebenarnya agak sulit juga untuk didaur ulang karena biasanya multi layer gitu. Nah si Alner ini dia itu menjual produk yang sama tapi nanti kemasannya bisa dibalikin lagi ke mereka gitu. Jadi nanti teman-teman itu lebih ke return si packagingnya itu sendiri gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah kalau misalkan satu lagi ada kios namanya, itu juga masih di bawah NVU. Nah kalau misalkan kios ini teman-teman bisa bawa packaging yang udah teman-teman punya. Jadi teman-teman udah tinggal reveal aja apa yang ingin teman-teman beli ke si mesinnya si kios itu. Jadi kurang lebih itu yang ditawarkan sama mereka, entah itu reveal ataupun return si packagingnya itu sendiri. Nah dan untuk di Gerakan Guna Ulang Jakarta ini, karena kita melihat kayaknya ini nggak cuma kita bisa kerja sama-sama NVU aja yang mana tadi di bawahnya ada Alas, ada Alner, ada kios, tapi ternyata pas kita lihat-lihat, pas kita mapping, coba kita lihat nih startup di Jakarta yang ternyata punya prinsip yang sama gitu, entah itu dia reveal atau isi ulang ataupun dia returnable packaging gitu, ternyata banyak banget. Dan sekarang kita pengen gimana nih supaya startup atau bisnis-bisnis yang sudah menerapkan sistem guna ulang ini tuh bisa semakin luas lagi gitu, atau bahkan nanti teman-teman yang di sini yang sekiranya berminat untuk bisnis bisa juga untuk membuka bisnis yang sama gitu. Makanya sekarang GDKP pun, Diet Plastik pun
Eh, belum bisa move on. Diet plastik pun sekarang kita ada bikin namanya Reuse Special Interest Group gitu. Jadi di dalamnya ada NVU, ada Alnar, ada Alas, ada Kios. Terus juga ada The Body Shop Indonesia. Terus juga karena The Body Shop Indonesia juga dia di beberapa kota udah punya semacam refill stationnya gitu di toko-tokonya gitu. Jadi kita udah tinggal bawa wadah kita, nanti kita tinggal refill apa produk yang mau kita beli. Terus juga ada Kecipir, ada Saruga, ada Happy Circle, dan teman-teman startup lainnya yang again dia udah menerapkan sistem guna ulang gitu. Jadi ini salah satu kekuatan juga kayak kita memperlihatkan oh ternyata banyak banget nih ternyata startup, banyak banget peluang pekerjaan yang mana kita masih tetap bisa menjaga lingkungan kita. Dan perekonomian kita pun tetap berjalan kayak gitu. Jadi itu yang mau kita mau lebih digencarkan lagi gitu, dan mau benar-benar memperlihatkan kalau misalkan bisnis ramah lingkungan yang minim plastik sekali pakai itu bisa banget untuk dilakukan gitu. Dan karena teman-teman Reuse Special Interest Group ini juga akhirnya kemarin BPOM beberapa bulan lalu juga baru mengeluarkan peraturan yang mana memperbolehkan terkait sistem guna ulang untuk beberapa produk seperti shampoo, terus juga ada sabun dan lain-lain gitu. Jadi dengan adanya kekuatan kolaborasi juga ini juga kita bisa banget untuk mempengaruhi dari segi advokasinya juga gitu. Itu peraturan dari BPOM itu menjadi salah satu bukti nyata juga kalau misalkan kita ini bisa banget untuk berkolaborasi. Terus juga bikin sesuatu yang tentunya berdampak yang berkelanjutan kayak gitu dan sistematis ya tentunya seperti itu. Oke, mantap tuh banyak bocoran, nah, guys. Ini cuan guys, cuan ya. Jadi jangan ragu-ragu, jangan bimbang itu. Jadi bukti bahwa memang semangat pengurangan itu memang bisa ditransformasi menjadi bisnis gitu ya. Jadi yang disewa itu bukan cuma HP dan laptop doang nih sekarang. Jadi bisa juga alat-alat reusable packaging. Jadi ada gelas, misalnya kalian mau bikin acara nih, mau bikin event di kampus gitu ya. Pesertanya 30-50 orang gitu. Itu kan perlu konsumsi, ya kan? Nah, konsumsinya itu kemasannya itu bisa dikerjasamakan sewa gitu. Ini sebenarnya saya lihat bisa diaplikasikan sama teman-teman himpunan atau teman-teman kelompok-kelompok mahasiswa ya, di mana kalian nanti akan menggelar banyak sekali pertemuan-pertemuan begitu, yang kemasannya bisa sewa tuh ke tempat kalian supaya nggak jadi sampah gitu. Nanti setelah itu dicuci lagi, disimpan lagi. Nah, memang ada semacam treatment yang dilakukan oleh teman-teman yang tadi bilang Alas ID tadi, bisa di browse di IG Alas ID. Itu dia punya kemasannya, memang kemasannya bagus tuh, ada dari besi begitu ya, gelasnya juga gelas yang memang proper begitu. Atau juga tidak menutup kemungkinan ini sebenarnya sudah dilakukan sejak lama di Indonesia oleh siapa tahu nggak? Perusahaan catering. Betul. Ya kan? Betul. Dia biasanya menyediakan piring, menyediakan gelas kaca kan dipakai ulang tuh, diguna ulang gitu. Nah, itu sebenarnya prinsipnya nggak jauh-jauh di situ. Tapi ada profit di situ, ada cuan di situ yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi sampah gitu. Itu salah satu contoh aja. Bahkan di salah satu tadi yang disebutkan siapa Alner itu, dia memang memberikan sewa dalam tanda kutip sewa penggunaan sementara wadah untuk sabun gitu. Wadah untuk sabun, wadah untuk deterjen misalnya, wadah untuk itu. Nah, salah satu yang saya kenal tuh Saruga. Saruga itu kayak refill station. Jadi kalau kalian mau beli sampo, kalian bawa wadahnya aja, di refill tuh di situ kayak kita ngisi air gitu, si samponya itu. Nah, itu juga bisa, istilahnya tuh apa ya, saya lupa, si Saruga itu refill store gitu ya, bulk store, istilahnya bulk store tuh. Mungkin juga menarik tuh untuk tataran kampus, karena kalau kita bicara kan sebenarnya kehidupan di kampus ini juga lumayan ribuan orang yang berinteraksi setiap hari begitu ya. Yang makan di sini ribuan, yang berinteraksi ribuan, dan sampahnya juga lumayan banyak tuh, mungkin berkontribusi ya ke 300 ton per hari tadi. Saya reminder lagi biar nggak lupa. Jadi itu menarik nih, menarik, dan mungkin nanti teman-teman juga bisa eksplorasi di situ. Mungkin bisa menjadi bisnis unitnya lembaga mahasiswa misalnya gitu, untuk lebih profitable tapi di wilayah kampus saja gitu ya. Nah, itu dari sisi bagaimana kita menjadi bagian dalam solusi sekaligus mendapatkan benefit gitu ya. Benefit yang terkait solusi dan benefit gitu. Itu menjadi menarik, karena kalau kita dipaksa untuk menjadi bagian solusi nggak ada benefitnya kan
malas ya gitu, ngapain sih gitu capek-capek. Kayak orang milah sampah ngapain sih capek-capek gitu. Tapi kalau misalnya ada benefitnya, nah itu menarik tuh, bisa menjadi satu ya setidaknya untuk nambah-nambah tabungan misalnya gitu ya. Saya nggak tahu juga, tapi ya coba nanti dieksplor bareng-bareng. Nah terakhir mungkin ini bintang tamunya biasa terakhir nih memang. Jadi kita juga mengundang satu produsen yang memang dulu beberapa tahun yang lalu mungkin ya bahkan selalu wah ini botol plastik nih sampah nih jadi masalah nih gitu kan. Ini sumber sampah gitu ketika banyak orang pakai terus dibuang begitu aja, yang kita temukan di mana-mana adalah botol plastik begitu. Nah akhirnya tahun lalu kalau nggak salah saya baru 2 tahun yang lalu ya 2020 atau 2019 begitu saya baru mengenal bahwa ada produsen air minum yang memang membuat botolnya itu bisa didaur ulang gitu. Nah itu menarik tuh, saya baru tahu ternyata ada nih, dan ternyata juga effortnya dilakukan untuk mencapai ke produk yang dipajang di depan sekarang ini juga nggak sebentar ya, bertahun-tahun tuh prosesnya gitu, sampai akhirnya bisa ada satu yang didaur ulang. Nah mungkin nanti Mbak Vita dari Danone, terima kasih sudah datang, bisa cerita lebih lanjut bagaimana produsen Danone Aqua terutama melakukan inovasi lah ya di dalam kemasan produknya ini untuk bisa menjadi produk yang bisa dipertanggungjawabkan secara lingkungan lah ibaratnya gitu. Dan seperti apa pertanggungjawabannya? Karena saya dengar mereka juga membuat pabrik nih khusus untuk daur ulang botol gitu ya, daur ulang botolnya, dan berinvestasi cukup besar di situ sehingga pabrik ini bisa beroperasi mendaur ulang menjadi plastik lagi dengan kualitas internasional gitu ya. Dari Jerman saya dengar teknologinya begitu diadopsi sehingga dari botol bisa menjadi botol lagi. Dulu yang saya tahu dari botol minum itu dia downgrade tuh, nggak bisa jadi botol minum lagi. Ketika didaur ulang dia turun tuh, dia nggak boleh jadi kemasan makanan minuman gitu. Dia downgrade, apakah jadi gayung atau jadi ember gitu ya, saya nggak tahu. Tapi ternyata ini bisa dipertahankan gitu, dari food grade ke food grade lagi, untuk kemasan minuman ke kemasan minuman lagi. Nah mungkin Mbak Vita bisa sedikit share lebih lanjut dan bagaimana kiprah Danone juga di Jogja ini. Ternyata ada beberapa tempat yang memang menjadi central of interest-nya Danone gitu ya untuk kegiatan daur ulang sampah gitu. Silakan Mbak Vita waktunya. Ya, terima kasih Kang Syaiful. Selamat sore teman-teman sekalian, saya manggil teman ya. Mungkin kita seumur. Masih semangat ya sore ini untuk sharing. Alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di sini gitu ya. Bahagia sekali nih kalau bisa menjadi bisa sharing tentang apa yang kita lakukan gitu ke khalayak yang lebih ramai lagi, terutama sebenarnya di kampus gitu ya Kang ya. Jadi tadi berbicara mengenai Danone gitu ya, apa yang sudah kita lakukan untuk tadi punya bisnis sebenarnya, punya usaha yang lebih ramah lingkungan atau berproduksi lebih ramah lingkungan gitu ya. Tapi sebelum itu nih supaya kenal semua Danone Indonesia gitu ya, kita di Indonesia sendiri itu punya beberapa produk yang heritage sebenarnya di Indonesia. Jadi Danone di Indonesia itu punya salah satunya Aqua gitu ya. Kita mulai di tahun 1973 dan merupakan air minum dalam kemasan pertama di Indonesia. Terus yang kedua kita juga punya SGM, Sari Husada Generasi Mahardika, itu juga susu yang pertama di Indonesia sejak tahun 1954 dan pabriknya ada di Kelurahan Mujamuju di Kota Jogja. Itu adalah pabrik pertama kita yang dulunya sebenarnya bekerja sama dengan pemerintah untuk menyediakan makanan sehat gitu ya untuk Indonesia. Kemudian kita juga punya Nutrisia di mana yang menghasilkan Nutrilon dan Bebelac. Kemudian yang terakhir adalah Nutrisia Medical Nutrition untuk sektor medis. Nah, kemudian berbicara hari ini saya khusus ingin berbicara sebenarnya mengenai Danone Aqua gitu ya. Di mana kalau tadi mungkin Mbak Sarah sudah bilang kita melakukan reuse revolution gitu ya. Tapi Danone Aqua sendiri sebenarnya sudah sejak 1983. Itu kalau boleh dibilang nih kita, kalau teman-teman di sini tahu sirkular ekonomi gitu ya, kalau dulu Pak Uso bilang sampah, kita menghasilkan sampah,
dikumpulkan, masuk ke TPA gitu. Tapi kalau kita sekarang ngomong sirkular ekonomi gitu ya, ini kita menghasilkan sampah, kita pilah, kita kumpulkan, untuk kita olah lagi menjadi sesuatu yang lain gitu ya. Atau misalnya kalau Danone Aqua tuh botol to botol. Nah, menyambung itu kita sebenarnya punya 1983 itu galon guna ulang. Yang dimana sebenarnya galon ini itu bertujuan untuk mengurangi sampah pasca konsumsi gitu. Nah, ini mengurangi sampah pasca konsumsi dengan tadi guna ulang gitu ya. Ini memang kalau bisa dibilang 70% bisnis Danone Aqua ada di situ. Dan kalau boleh dibilang ini adalah model bisnis guna ulang terbesar di Indonesia saat ini gitu ya. Dan tidak mudah untuk membuat sebuah bisnis guna ulang memang. Cukup challenging bagi kita gitu. Tapi memang ya ini yang kita lakukan sebenarnya untuk tadi mengurangi sampah pasca konsumsi. Tapi begitu pula bahwa tidak menutup kemungkinan kita punya produk-produk di mana yang kita menggunakan plastik sekali pakai atau kemasannya juga sekali pakai. Nah, untuk itu makanya sejak tahun 2018 sebenarnya Danone mengeluarkan gerakan yang namanya bijak berplastik. Gitu. Nah, apa sih bijak berplastik ini? Ini upaya kita untuk berkontribusi terhadap Indonesia Bersih 2025. Bersama dengan pemerintah Indonesia. Nah, di bijak berplastik sendiri itu kita punya 3 pilar. Kita ingin sebenarnya di gerakan ini itu kita benar-benar dari hulu hingga hilir gitu ya. Satu itu kita punya pilar pengumpulan, collection. Yang kedua kita punya pilar edukasi. Dan yang ketiga kita punya pilar innovation gitu. Nah, nanti saya akan bercerita tentang produk ini yang merupakan salah satu inovasi kita. Nah, di pengumpulan sendiri sebenarnya ini pilar yang cukup penting karena di pengumpulan ini mendukung recycling system dan recycle content khususnya pada produk-produk kami gitu ya. Di pengumpulan kita bekerja sama dengan banyak mitra, kita punya pendampingan terhadap infrastruktur pengolahan dan pengumpulan sampah. Di antaranya tadi ada sebenarnya kita bekerja dengan pengepul atau perosok ya kalau bahasanya gitu ya, cuman ini yang khusus botol, itu ada di 11 pengepul di Jawa dan Sulawesi, kemudian ada 2 TPST dan kurang lebih ada saat ini 24 TPS 3R. Ini adalah pengolahan sampah umum yang berbasis komunitas, jadi skala kawasan dan skala desa. Ini TPST dan TPS 3R, kemudian kita juga punya dampingan ada 4 bank sampah induk, kalau bank sampah induk itu kita skala kabupaten kota ya Mbak ya. Kemudian kita punya kurang lebih hampir 100 bank sampah unit gitu di skala lebih kecil lagi, RW gitu. Nah, juga yang tidak ketinggalan pengumpulan ini kita bekerja sama dengan digital collection karena orang saat ini kan kalau mau apa-apa ini yang paling gampang lewat digital nih gitu ya. Jadi bisa ngumpulin di beberapa digital stream yang ini masih berlaku di beberapa kota besar, Jogja ini belum masuk gitu. Nah, kemudian semua pengumpulan ini akan lari di mana sih gitu. Semua botol ini, sampah botol, fokus kita memang sampah botol, walaupun di TPST dan TPS 3R kita mengelola seluruh sampah termasuk sampah plastik gitu. Ini akan dikumpulkan kemudian lari ke mitra daur ulang kita. Jadi seperti yang Kang Ibol tadi sampaikan, kita punya mitra perusahaan daur ulang botol plastik untuk menjadi botol kembali di Pasuruan, Jawa Timur gitu. Jadi ini kita bermitra dengan mitra kita untuk menghasilkan botol 100% daur ulang gitu. Jadi ini yang pertama di Indonesia 100% daur ulang. Kemudian edukasi, kita masuk ke edukasi bahwa tadi penting bagi kita di Danone Aqua itu untuk menyelaraskan infrastruktur dan edukasi. Karena walaupun infrastrukturnya ada, tapi kalau edukasi masyarakat tidak sering-sering kita gaungkan, ini juga akan mampet nih gitu untuk pengelolaan sampah. Begitu pula ada infrastruktur, ada edukasi, kalau infrastrukturnya nggak ada, masyarakat juga akan seperti down kembali gitu ya. Saya sudah milah sampah, terus mau saya bawa kemana nih? Percuma dicampur lagi di truknya di LH, katakan seperti itu. Nah, edukasi ini penting bagi kita karena tadi untuk mendorong sektor pengumpulan juga. Jadi membentuk ekosistem yang lebih stabil. Nah, edukasi ini kebetulan kita itu sudah punya modul edukasi bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Ini kita bikin modul edukasi dari PAUD, SD, SMP, SMA. Tujuannya kita ingin merubah perilaku dari sejak dini nih. Kenapa siswa yang kita sasar?
Karena kalau misalnya siswa, anak sekolah yang ngomong, anak-anak yang ngomong pulang ke rumah, saya milah sampah, Bu, malu kalau buang sampah sembarangan atau malu kalau dicampur gitu ya. Ini juga mendorong orang tua untuk lebih, oh iya ya, kadang-kadang kalau disentil anak jadi lebih bisa berubah gitu ya, lebih peduli tadi. Nah, ini adalah edukasi bagi kita di sekolah, selain juga tentu saja di masyarakat. Jadi di mana kita punya dampingan TPS 3R, TPST dan bank sampah, itu kita juga akan edukasi masyarakatnya. Karena itu tadi bahwa perubahan perilaku itu akan mendorong juga sistem pengelolaan sampah yang kita bentuk gitu. Kemudian yang terakhir adalah inovasi. Nah, ini adalah hilirnya sekali dari yang sudah kita lakukan adalah inovasi dari sampah botol plastik yang sudah kita kumpulkan. Ini 100% daur ulang dan bisa didaur ulang karena kalau teman-teman lihat ini tidak pakai label. Jadi kalau ini ditemukan pemulung, ini bisa langsung masuk stream daur ulang gitu. Nggak perlu dikulitin lagi gitu ya. Nah, ini bisa langsung dari ujung sampai ujung sini bisa langsung didaur ulang. Ini 100%. Dan ini juga sudah karbon netral, tersertifikasi karbon netral. Artinya dalam seluruh proses produksinya sudah zero net. Nah, tapi di seluruh produk Aqua kita juga sudah meningkatkan recycle content. Jadi sudah ada up to 25% di semua botol kita, gitu. Jadi itu yang inovasi yang kita lakukan. Nah, tapi tadi berbicara mengenai Jogja hari ini juga, gitu ya. Karena Jogja itu kalau kita bilang sudah darurat sampah kemarin ya Mbak ya. Nah, kita juga bukan tidak lepas tangan, maksudnya kita juga sudah punya program nih di Jogja sejak tahun 2019 sebenarnya kita berprogram di Jogja. Kita punya TPS 3R. Kalau nanti teman-teman punya waktu nih, bisa berkunjung ke Desa Pangungharjo, Kabupaten Bantul, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Karena di sana ada TPS 3R yang kalau kita bilang sudah cukup canggih dan sudah mapan ya secara sistem gitu. Nah, di Pangungharjo ini saat ini bisa mengelola sampah 150 ton, 150 ton per bulan dari 1.700 nasabah dan kita mengumpulkan plastik sampai saat ini 142 ton di sana gitu ya. Kemudian yang paling dekat dengan sini sebenarnya ada di Minomartani di Sleman. Nah, di sana teman-teman juga bisa ngelihat nih kan nggak jauh nih dari Jogja, dari UGM sendiri. Itu juga ada pengolahan sampah, namun skalanya lebih kecil, tapi ini juga sudah mandiri gitu ya. Di sana mengelola sampah dari 400 nasabah, gitu. Kemudian selain yang berbasis komunitas di Jogja sendiri, kita punya pengepul. Pengepul ini adalah tadi yang kita bilang perosok itu ngumpulin khusus botol plastik. Ini sudah kirim ke mitra kita Veolia di Jawa Timur. Itu sebulan kurang lebih 25 ton botol plastik. Bisa dibayangkan 25 ton botol plastik itu banyak sekali gitu. Nah, ini di Jogja, tetapi satu hal juga yang perlu teman-teman tahu bahwa yang kita lakukan tidak sekedar mengumpulkan, tapi kita juga menjamin inklusivitas untuk para pekerja TPS 3R, collection center maupun pemulung-pemulung yang ada di bawahnya. Jadi di semua fasilitas yang kita dampingi itu kita sudah memastikan pekerjanya punya BPJS Ketenagakerjaan, punya kontrak kerja, di beberapa tempat gaji sudah UMR. Terus kemudian untuk pemulung sendiri kita dorong banget pemulung untuk punya BPJS Ketenagakerjaan dan tabungan. Jadi ini kita kasih pelatihan dulu nih untuk financial literasi supaya mereka juga bisa nabung. Nah, ini sebenarnya upaya kita untuk membangun ekosistem daur ulang sebenarnya yang lebih berkelanjutan. Karena buat teman-teman ketahui, pemulung-pemulung di Indonesia hari ini itu pekerja informal persampahan yang paling beresiko, gitu. Beresiko terhadap keselamatan kerja maupun beresiko terhadap sebenarnya kehilangan pekerjaan, gitu ya, kehilangan mata pencaharian. Jadi kita usahakan mereka juga punya BPJS dan tabungan. Nah, ini yang kita pastikan. Itu yang kita lakukan di ekosistem daur ulang, tapi sekali lagi kita tidak bisa sendiri. Pengolahan sampah itu adalah tanggung jawab kita semua, karena sampahku tanggung jawabku, selama manusia hidup kita nyampah. Jadi kita harus bergerak bersama, tadi pentahelix, teman-teman di sini juga kalau misalnya sekecil-kecil yang bisa dilakukan adalah edukasi diri sendiri dan edukasi di sekitar kita.
gitu. Jadi gerakan ini adalah gerakan kita bersama untuk mengurangi sampah. Itu sih Kang Ipul, terima kasih. Terima kasih Mbak Vita, tepuk tangan dulu. Ya, jadi cukup banyak ya informasinya. Ya, semoga teman-teman bisa menyerap itu semua. Salah satunya tadi cerita bahwa berapa tahun Mbak ini inovasi ini dilakukan? Mungkin lebih dari 5 tahun kali waktu itu. Untuk produk sendiri ini sejak 2000 kita launching 2019 Mas. 19. 2019. Inisiatifnya. Produknya sendiri, tapi inisiatif pengumpulan kita sebenarnya kita sudah ke belakang itu sejak 2009 2008. 2009 kan? Betul. Hampir 10 tahun Mbak. 10 tahun. Prosesnya kan inovasi itu dilakukan. Memang teman-teman yang memang mendalami di kampusnya belajar tentang inovasi itu, proses inovasi itu kan perlu waktu ya gitu. Perlu waktu dan perlu pendalaman, perlu penajaman. Nah, ini hasil 10 tahun itu jadi industri itu bisa menghasilkan produk botol yang daur ulang ini nggak gampang ternyata ya gitu. Jadi perlu kita sadari juga bahwa sebenarnya gimana supaya kita bisa menjadi terlibat gitu. Teman-teman kan nantinya akan menjadi pemikir-pemikir nih ke depan gitu ya. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi insight gitu ya, bagaimana bisa memberikan pemikirannya terkait perkembangan lagi inovasi-inovasi baru ke depan, apa yang harus dilakukan gitu. Terus tadi juga ada cerita punya mitra namanya Veolia ya Mbak, itu di Pasuruan. Itu kapasitinya berapa tuh daur ulang, bisa mendaur ulang? Capacity ini saya harus nanya nih, Kang rada lupa mungkin nih. Mungkin lebih dari 10 ton kali ya? 2.500 ton. 2.500 ton kapasitasnya besar sekali kan gitu. Nah, itu jawaban karena banyak pertanyaan warga masyarakat, ini saya sudah milah dikemanain gitu ya. Saya sudah capek-capek milah ini dikemanain, nah ternyata ada nih pabriknya yang mau. Nah cuman mungkin untuk menyalurkannya nggak bisa langsung masyarakat ke pabrik, tapi bekerja sama lewat jaringan-jaringan yang ada di sana. Salah satunya mungkin bank sampah ya, bank sampah, TPS 3R misalnya. Jadi kalian mencari tahu TPS 3R terdekat di mana ya tempat saya tinggal, atau dari kampus terdekat, atau di kampusnya juga mau dibikin TPS 3R gitu misalnya gitu ya. Itu juga menarik tuh. Kalian bisa menyerap semua sampah yang ada di sini, bisa disalurkan dari menjadi TPS 3R, disalurkan ke dalam industri recycling yang akhirnya juga bisa menjadi bagian dari cuan tadi gitu. Kalau bicara cuan tuh kayaknya lebih semangat ya. Oh, setuju sih Mbaknya nih. Oke, jadi itu teman-teman beberapa insight-insight dari para pembicara yang menarik ya. Tadi ada story cerita dari Mbak Yuke Dinas Lingkungan Hidup yang cerita bagaimana strategi dan challenge Kota Jogja khususnya dalam mengelola sampah yang 300 ton sehari ya. Coba itu jangan sampai lupa ya. Semoga nanti mimpinya juga mimpi 300 ton sehari. Terus ada cerita dari Mbak Sarah Diet Plastik Indonesia yang bagaimana gerakan daur ulang reuse revolution yang akan dikembangkan dan bagaimana mungkin Jogja pengen punya Jogja Reuse Revolution gitu ya. Itu menarik juga untuk kita prospek ke depannya gitu ya. Dan terakhir dari Danone itu bagaimana tentang inovasi produk, kepedulian produsen gitu ya, dan banyak peluang-peluang yang tadi kita lihat bisa kita gali juga lebih dalam gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk sesi tanya jawab. Oke, tanya jawab. Apa yang mau ditanya? Silahkan teman-teman, dan jangan lupa kalau mau bertanya sebutkan nama ya, karena ini nanti kan terekam. Sebutkan nama dan banyak juga nih. Siapa tadi yang pertama? Oke, Mbaknya silahkan di tengah. Ada mic nggak di tengah? Tolong tes Mas Gulam. Siapa? Ya. Tes. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan banyak insight yang sangat berguna buat kita sebagai pemuda juga sebagai agent of change mengenai sampah ini. Yang pertanyaan saya mungkin secara spesifik tertuju kepada Mbak Sarah sebagai salah satu yang ikut dalam implementasi gerakan diet plastik begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah setelah melakukan beberapa advokasi di beberapa daerah, itu kan tidak hanya langsung kepada masyarakat tetapi juga menggayat beberapa dinas begitu ya. Nah, untuk penanganan kepada
coba komunikasi kepada dinas itu, apakah selama ini Mbak Sarah pernah mengalami kesulitan atau hambatan begitu, dan juga untuk yang kepada masyarakat apakah ada hambatan juga. Kemudian saya juga penasaran dengan skema penyewaan alat yang kemudian untuk mengurangi sampah begitu. Nah, dalam penyewaan alat itu apakah ada SNK atau term and condition yang lebih spesifik mengenai apakah peminjamannya ada jangka waktunya, kemudian apakah ada resiko dalam bisnis penyewaan alat itu begitu. Mungkin itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Mungkin kita langsung mau jawab dulu kali ya Mbak Sarah. Silakan bisa diadres dulu karena memang langsung spesifik ditanyakan kepada diet plastik ya. Silakan Mbak Sarah. Oke, terima kasih. Maaf tadi namanya siapa? Vira. Terima kasih Kak Vira pertanyaannya. Jadi tadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait tantangan kali ya, maksudnya saat advokasi baik ke pemerintah daerah maupun ke masyarakatnya bagaimana responnya gitu. Kalau misalkan ngomongin pemerintah daerah, jadi dari Diet Plastik Indonesia sendiri kita kan udah sering banget kerja bareng sama Kementerian Lingkungan Hidup sama Pak USO, jadi udah sering bikin kegiatan workshop juga sama KLHK yang mana kita mengundang banyak pemerintah daerah juga karena tidak jarang juga kita mengadakan kegiatannya secara online gitu. Sebenarnya memang kalau dari segi kemauan sendiri tuh dari mereka pengen banget gitu, makanya kita juga dari Diet Plastik Indonesia kita ada 2 panduan yang mana bisa diakses sama pemerintah daerah gitu. Yang pertama adalah panduan bagaimana panduan itu tuh memberikan penjelasan terkait pemerintah daerah yang ingin mempunyai pelarangan plastik sekali pakai kayak gitu. Dan yang kedua adalah bagaimana panduan terkait monitoring dan evaluasinya, karena gak jarang kan kalau misalkan ada pemerintah daerah udah punya peraturan tapi ternyata masih punya hambatan juga di bagian monitoring dan evaluasi. Nah, tapi mungkin tadi case-nya adalah gimana untuk yang baru mau gitu ya, yang baru mau untuk punya peraturan terkait pelarangan plastik sekali pakai. Sebenarnya kalau misalkan dari segi kemauan tadi ada, cuman memang yang menjadi hambatan itu terkait pendanaan itu sendiri gitu. Tadi Pak Usut juga sebenarnya kan udah bilang ya terkait pendanaan juga agak PR ya. Kalau di segi pemerintah daerah kata Pak Usut tadi kalau nggak salah kan kurang dari 1% gitu. Jadi ini juga yang lagi mau diadvokasikan juga Diet Plastik Indonesia bareng beberapa organisasi lain seperti AISAL gitu. Kita ingin ada pembicaraan terkait peningkatan anggaran baik preventif maupun penanganan sampah plastik sekali pakai ataupun sampah secara umum gitu. Jadi memang hambatannya sih selama ini kalau misalkan untuk pemerintah pasti terkait budgeting gitu, tapi memang sebisa mungkin kita juga memberikan pendampingan bagaimana pemerintah bisa menggunakan pendanaan yang sudah dipunya untuk tetap mencapai target pengurangan yang udah mereka rencanakan baik dari pemerintah daerahnya maupun dari KLHK sendiri gitu. Nah, kalau misalkan ke masyarakat tentu itu juga tantangan lainnya gitu, karena itu yang kita temukan juga terutama di program pasar bebas plastik, apalagi kalau di program pasar bebas plastik kan kita mencoba bilang ke pedagangnya gitu, coba ajakin konsumennya karena yang tiap hari komunikasi sama konsumen kan pedagangnya gitu, dan kadang dari pedagangnya sendiri juga kayak nanti kalau misalkan kita nggak ngasih kresek, nggak ngasih plastik gitu konsumennya hilang dong kayak gitu kan. Jadi memang ada kegelisahan dari merekanya juga, tapi memang bagaimana dan kita memaklumi gitu, karena memang kalau misalkan ngomongin permasalahan lingkungan apalagi ngomongin polusi plastik kan target yang kita harapkan adalah perubahan perilaku masyarakat supaya nggak lagi menggunakan plastik sekali pakai, supaya mereka bisa beralih ke wadah-wadah yang bisa digunakan berulang kembali, baik kantong belanja, wadah makanan kayak untuk beli daging gitu kan, mungkin akan effortnya untuk beberapa orang pada bawa Tupperware, wadah kontainer makanan sendiri gitu ataupun wadah-wadah lainnya gitu. Jadi memang tantangannya kalau masyarakat ya bagaimana kita bisa sabar dan juga bisa terusan komitmen dan konsisten untuk mendampingi masyarakat, mengingatkan kembali, kita mengedukasi kembali supaya mereka mau untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai gitu. Jadi kalau hambatan pada masyarakat memang itu yang paling sering ditemukan, karena kita ngomongin perubahan perilaku gitu, dan itu nggak bisa instan, itu butuh waktu lama. Jangankan berpindah dari plastik sekali pakai ke wadah guna ulang gitu, pas dulu awal-awal pandemi COVID-19 kayaknya kita juga butuh waktu untuk membiasakan diri pakai masker juga kan gitu. Jadi itu juga salah satu hambatan atau tantangan gitu ya bisa dibilang, kayak memang
kalau ngomongin perubahan perilaku pasti cukup lama gitu, makanya butuh peran serta seluruh orang gitu, nggak cuma ngomongin tadi, nggak cuma ngomongin pemerintah, nggak cuma ngomongin produsen, tapi kita juga sebagai masyarakat, sebagai konsumen, bagaimana kita bisa membentuk ekosistem yang mana bisa saling mengingatkan satu sama lain untuk bisa mengurangi penggunaan plastik sekali pakai kayak gitu. Nah yang kedua terkait penyewaan alat, sebenarnya mungkin nanti itu bisa ada penjelasan lebih detail lagi sama teman-teman Alas gitu, karena memang mereka yang memiliki bisnis terkait penyewaan alat makanan dan minuman itu sendiri. Cuman memang Diet Plastik Indonesia juga kita udah sering banget kalau misalkan bikin acara kayak semacam diskusi-diskusi kayak gini, kita meminjam wadah makanan dan minuman dari Alas juga gitu. Memang yang menjadi, dan kita sering kali dengar langsung gitu ya dari pihak Alasnya apa sih sebenarnya tantangan dari mereka gitu dengan bisnis seperti ini. Yang pertama mungkin lebih ke kalau misalkan eventnya besar banget gitu ya, kalau misalkan ini kan mungkin masih bisa kita monitor gitu ada berapa banyak dan sebagainya. Tapi kalau misalkan mendengar dari teman-teman Alas ada risiko terkait pengembalian kemasan itu sendiri gitu. Makanya memang dari teman-teman Alas itu mereka ada data terkait return rate-nya mereka ada, kalau nggak salah kalau dari Alas itu sendiri udah mencapai 97% gitu. Jadi masih ada kayak kebocoran 3% yang mana memang meskipun mereka ada kayak semacam barcode gitu untuk nge-track ini wadah terakhir ini ada di user yang mana nih kayak gitu, tapi mungkin memang itu jadi salah satu tantangannya juga karena bisa dibilang kan cukup baru juga gitu ya. Jadi itu yang masih mungkin tantangan juga, tapi dengan return rate 97% itu menurut dari teman-teman Alas juga, dan kita melihatnya sebagai bisnis baru ini udah cukup oke banget. Berarti ada kemauan dari masyarakat untuk mengembalikan kembali, dan yang mana itu memang roh dari bisnis reuse ini gitu. Jadi memang bagaimana masyarakat akhirnya terbiasa untuk mengembalikan kemasannya, karena memang niat dari bisnis reuse ini adalah kita meminjamkan wadahnya. Jadi wadahnya itu bukan dimiliki sama konsumen, tapi wadahnya kepemilikannya itu tetap kepada si pelaku bisnisnya itu. Jadi kita memang cuma mengembalikan. Jadi mungkin itu sih ya, kalau terkait risiko bisnisnya masih ada miss dikit gitu ya untuk pengembalian si kemasan itu sendiri sih gitu. Jadi saking bagusnya dibawa pulang. Iya, jadi kayak gemes nih jadi dibawa. Jangan-jangan mama nih. Mama. Enggak, gitu ya memang menarik ya. Kadang kalau memang barangnya bagus gitu ya, terus wah ini dikasih gitu, terus dibawa pulang. Yang pusing yang sewain ya. Iya. Ya itu sampai dikasih barcode ya. Betul, jadi itu jadi salah satu yang pertama barcode itu untuk tadi nge-track sampai mana sih si wadah ini digunakan, dan yang kedua mereka jadi tahu nih mengukur wadah ini tuh udah dipakai berapa kali gitu. Jadi beneran mengukur oke ini beneran guna ulang karena udah dipakai lebih dari 10 kali dan lain-lain kayak gitu. Ya, itu tantangannya menarik ya. Jadi nanti kalau misalnya di acara mungkin harus diregister kali ya yang ini. Karena memang resikonya ya kalau barangnya bagus dibawa pulang gitu. Tapi secara bisnis doable gitu ya. Secara bisnis doable. Semua bisnis struggling lah, ada ups and down-nya gitu ya, ada challenging-nya, tapi ketika ditekunin gitu pasti akan ada solusinya gitu. Semoga bisa menjawab ya, Mbak. Silahkan ke pertanyaan selanjutnya. Tadi Mbaknya ini duluan nih. Mohon maaf, ini pertanyaannya satu lagi kebetulan. Oh, satu lagi. Iya, karena abis ini kita bakal ada games dan masih banyak hadiah lainnya gitu. Jadi tenang aja. Saya diperingatkan oleh panitia untuk tidak terlalu banyak pertanyaan. Karena ini waktunya masih sangat sudah lewat. Oke, siapa? Kalau gitu satu pertanyaan dari Mbaknya silahkan. Silahkan nggak apa-apa disampaikan. Setelah ini satu lagi bisa nggak? Bisa gimana? Bisa boleh, dong. Cuman nanti diberjawabnya dipersingkat lagi siap. aja. Oke, silakan Mbak. Nanti ada satu lagi ya, siapa ya? Kalau bisa cowok deh, jangan cewek terus, biar adil gendernya. Biar gender fair, gender balance. Oke, silakan Mbak. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Jihan, mahasiswa angkatan 2020. Di sini pertanyaan saya ditujukan kepada Mbak Yuke dari DLHK. Nah, mungkin tadi sudah disampaikan juga dan juga dibahas terkait pentahelix, bahwasannya untuk pengelolaan sampah ini perlu beberapa pihak yang bekerja sama dengan baik, yaitu dari pemerintah, masyarakat, NGO, pebisnis dan juga akademisi. Nah, tadi dijelaskan juga oleh Mbak Yuke bahwa di LHK DIY ini sangat membuka apabila ada mahasiswa yang ingin
melakukan semacam kolaborasi dengan DLHK untuk terkait pengelolaan sampah, untuk melakukan sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat, mungkin tadi secara door to door bahkan ya Mbak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini untuk bentuk kolaborasi yang sudah terlaksana saat ini dengan akademisi dan juga mahasiswa itu seperti apa? Kemudian kalau misalkan kami nih dari mahasiswa ingin ikut join acara atau kolaborasinya itu bagaimana seperti itu. Terima kasih. Silakan Mbak Yuke yang untuk dijawab. Tadi siapa namanya? Mohon maaf. Oh, Mbak Jihan ya. Ya, Mbak Jihan, untuk saat ini kondisi existing itu memang sudah ada beberapa universitas. Contohnya misalnya ada yang dari KKN atau bahkan ketika ada PKM. Jadi ada beberapa universitas yang sudah membantu kami dalam pengolahan sampah, bahkan sampai membentuk tempat pengolahan sampah kawasan seperti itu. Nah, kalau misalnya dari Mbak Jihan atau dari Fakultas Kehutanan ingin berkolaborasi dengan kami, mungkin nanti bisa administrasinya bisa bersurat dengan kami, terus nanti akan kami tempatkan misalnya di kelurahan mana. Karena ada beberapa program kami, itu kami akan membentuk 5 kelurahan percontohan untuk pengolahan sampah. Seperti itu. Nanti bisa membantu kami dalam proses sosialisasi, edukasi, bahkan sampai ke pendampingan door to door education ya. Atau pengawasan secara door to door. Karena kunci pengolahan sampah yang tadi sudah disebutkan itu pasti dari sumbernya, rumah tangganya, dari household. Nah, otomatis itu tahap pertama ketika pengolahan sampah itu adalah pemilahan. Nah, ketika yang harus kita kontrol adalah pemilahan dan pengurangannya yang tadi sudah disebutkan, seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi Mbak Jihan jangan lupa tinggal berkoordinasi aja ya. Nah, berkoordinasi aja. Silakan nanti. Tapi dari DLH juga jangan lupa diundang katanya tuh. Tadi mereka mau berpartisipasi di challenge saja, diajak langsung gitu. Oke, terima kasih Mbak Jihan pertanyaannya. Semoga bisa menjawab. Satu lagi terakhir karena waktu. Oke, Masnya silakan. Mana duluan nih? Wah ya, yang berdiri duluan deh, udah. Set langsung go up. Oke, itu. Nanti bisa disampaikan di akun YouTube ya Mas, pertanyaannya. Silakan Mas. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Davad, mahasiswa angkatan 2020. Sebelumnya izin bertanya kepada mbak-mbak sekalian bahwasanya kita tahu lah bahwasanya sampah ini adalah masalah semua orang gitu, masalah musuh kita bersama gitu. Nah, yang terjadi di Jogja adalah TPA atau TPS begitu, itu sudah penuh di mana-mana. Pun begitu pun dari daerah sekitar saya ngontrak di daerah Tugu begitu. Jadi tempat pembuangannya itu udah tutup, jadi terpaksa udah ditutup gitu karena kepenuhan. Jadi terpaksa kalau malam-malam kami jam 2 jam 3 baru buang sampah ke situ gitu. Nah, itu ternyata setelah saya lihat itu tidak hanya terjadi di sekitar saya saja gitu. Ternyata di seluruh Jogja. Begitupun yang terkenal itu di Piungan begitu. Nah, dari 2 tahun yang lalu dari BEM UGM sempat membuat sebuah propaganda gitu. Mungkin mbak-mbak pernah dengar lagu Jogja Istimewa yang saat itu latar tempatnya itu di Piungan, mengangkat sampah terkait mengangkat isu terkait itu. Nah, sampai saat ini sebenarnya permasalahan itu juga tak kunjung selesai begitu. Nah, barangkali dari mbak-mbak NGO kemudian ataupun dari pemerintahan langsung ataupun dari pihak lainnya, adakah langkah yang solutif ataupun sekiranya bisa kita kolaborasikan terhadap bersama mahasiswa gitu terkait pengadvokasiannya bagaimana gitu. Karena ini sungguh sangat mengkhawatirkan terkait masalah sampah ini. Beberapa waktu lalu saya juga sempat ke Piungan gitu, namun dari pihak masyarakat di sana bahkan sempat menolak bahwasanya ya sudah Mas, nggak usah diurus-urus lagi gitu. Bahkan mungkin entah sampai ke tahap capek atau bagaimana gitu, atau bahkan ada tekanan dari orang lain begitu. Jadi ya udah mau gimana lagi gitu. Sudah sampai di tahap pasrah. Mungkin dari mbak-mbak ada pandangan ataupun langkah konkretnya bagaimana begitu. Terima kasih. Oke. Wah, ini tantangan pertanyaannya nih. Mungkin yang bisa di
supaya cepat kali ya karena waktunya udah di warning sama panitia. Jadi mungkin yang paling cepat gini, saya mau ambil salah satu strategi yang dilakukan oleh Kota Bandung misalnya gitu ya. Saat ini fokus dari teman-teman di sana, masyarakat dan anak muda di sana adalah bagaimana supaya sampah organik nggak ke TPA. Itu fokus pertamanya tuh. Jadi mereka menahan sampah rumah tangga yang basah, sampah organik, sampah dapur itu selesai di rumah masing-masing. Gitu. Itu satu cara yang mungkin menarik untuk diadopsi. Saya lihat banyak sekarang di Bandung itu yang membuat lubang biopori gitu. Kenapa? Karena untuk lubang biopori itu dia bisa buang sampah dapur ke situ. Gitu. Itu yang pertama kali mereka lakukan sekarang. Bahkan saya lihat ada beberapa komunitas di Bandung, komunitas sepeda gitu ya, saya lihat tuh itu aktif sekali meminjamkan alat bioporinya untuk dipakai di warga-warga gitu. Supaya warga tuh minimal satu rumah tuh ada 5 apa 6 lubang gitu. Karena setiap lubang itu satu hari sampah dapur masuk, besoknya lubang yang lain. Nanti terus di rolling gitu. Nah itu menjawab masalah ketika sampahnya ditahan di situ, sampah organik. Karena tadi Mbak ceritanya 300 ton sehari, itu kita yakin itu 70%-nya adalah sampah organik kan gitu. Saya mau dikit nambahin ya Mas ya. Tidak hanya di Bandung, Jogja juga punya nih Mas. Jogja juga punya. Yang tadi sudah saya sebutkan, selain GZSA untuk anorganik, Jogja juga ada gerakan namanya Gerakan Mbah Dirjo. Jadi gerakan mengolah limbah ala biopori ala Jogja. Jadi kita sudah ada 16.000 titik biopori. Jadi di masing-masing RW itu wajib untuk membuat biopori secara komunal, ada yang reguler dan biopori jumbo untuk komunal. Seperti itu. Jadi biopori jumbo tuh ukurannya besar dong? 2 meter. Oh 2 meter, ya. Tuh seru tuh. Kalau itu di komunal. Warga, berarti di tempat kos-kosan juga bisa tuh bikin biopori ya kan? Sehingga nanti sampah dapurnya itu bisa masuk ke situ kan. Ya, betul, gitu. Mas. Nah itu salah satu cara sebenarnya menahan sampah organik jangan sampai keluar dulu. Selesai di rumah masing-masing, selesai di kosan masing-masing gitu, selesai di kontrakan masing-masing, sehingga sampah organik itu nggak harus ada terpikir dibuang ke TPA atau dibuang ke depo gitu ya. Gitu. Jadi baru yang keringnya itu yang dipilah lagi, mana plastik, mana daur ulang, mana residu, baru itu yang nantinya dipikirkan bukan ke depo juga tapi ke bank sampah biasanya ya. Untuk anorganik yang anorganik, jual, betul. Nah itu. Mungkin ada tambahan Mbak Vita atau Mbak Sarah terkait strategi untuk mengolah sampah. Iya, tambahan sedikit dari saya sebenarnya tadi banyak gitu ya inisiatif yang sudah dilakukan di sekitaran kita sebenarnya untuk pengolahan sampah, hanya bagaimana sebenarnya kita bisa berkontribusi untuk memaksimalkan itu. Seperti tadi bank sampah, kemudian ada TPS 3R gitu ya, teman-teman ini bisa berkontribusi di sana. Kemudian yang tidak lupa adalah edukasi sekali lagi bahwa perubahan perilaku itu tidak bisa dilakukan jangka pendek. Kita mengedukasi masyarakat bisa berubah itu 3 tahun. Kang, 3 tahun dan itu pun dari seluruh masyarakat yang kita edukasi itu 60% yang berubah gitu. Jadi memang ini pekerjaan yang tidak sebentar dan menguras energi. Tapi ini yang harus kita lakukan bersama-sama gitu. Jadi kalau teman-teman di sini tadi mau melakukan edukasi ya, yang paling bisa kita lakukan bersama misalnya edukasi selain dengan pemerintah Kota Jogja, silahkan hubungin mitra kami di sini, ada teman-teman YPCII, kita punya program untuk edukasi masyarakat di sini, kita bisa bikin. Kita melakukan itu waktu itu dengan UI gitu ya, jadi kampus bergerak untuk edukasi masyarakat, kita punya modul, kita bisa TOT teman-teman semua di sini untuk turun ke masyarakat. Jadi silahkan nanti hubungin kami, kita punya mitra yang stay di sini untuk bersama-sama edukasi masyarakat. Siap. Tadi namanya YPCII, ada mitra kami yang memang melakukan pendampingan di sini. Itu tuh menarik tuh, nanti teman-teman bisa coba eksplor. Mbak Sarah, ada yang mau disampaikan? Dikit banget aja sih, maksudnya tadi juga udah disebutin juga kan apa yang bisa dilakukan, tapi sekali lagi karena pada prinsipnya adalah bagaimana kita bisa mengurangi timbulan sampah di TPA itu ada 2 hal, penanganan dan pengurangan, jangan lupa juga si pengurangannya. Tadi kan maksudnya karena kita udah tahu nih TPA kita lagi krisis gitu kan, jadi gimana caranya kita juga selain memikirkan oke, tadi penanganan udah banyak tips-tipsnya juga gitu kan, baik dari yang sampah organik maupun anorganik, tapi gimana juga kita mulai juga cari cara untuk mengurangi dari awal banget supaya kita sama sekali nggak nyampah dari awal sih ya. Kalau sampah organik bisa dengan ya udah habisin makanan sampai tuntas gitu kan, itu juga kayaknya jadi salah satu movement dari KLHK juga. Terus juga
bagaimana ya untuk mengurangi untuk mengurangi timbulan sampah plastik ya. Coba gimana caranya sehari-hari mungkin bisa di list biasanya pakai plastik itu sumbernya dari mana aja sih, dan mungkin itu bisa direfleksikan gitu ya kebiasaan penggunaan plastik sekali pakai ataupun sampah anorganik lainnya yang biasa ditimbulkan sehari-hari. Jadi mungkin dari situ udah bisa mulai ngelihat oke, mana nih yang bisa aku skip gitu ya, atau aku diganti jadi yang bisa jadi kayak barang guna ulang. Misalkan kayak tadi kalau misalkan biasanya beli makanan online ataupun kayak misalkan beli warteg gitu, nggak makan di tempat tapi di bawah, dan itu kan dibungkus, mungkin bisa mulai merubah ya udah pakai wadah makanan sendiri gitu, karena sebenarnya itu kearifan lokal Indonesia kok. Kayak biasanya kita dari dulu juga mungkin kalau nanya ke nenek kita gitu, dulu kalau beli makanan pakai rantang, kalau belanja pada bawa kantong anyaman biasanya kan. Jadi sebenarnya kita kuncinya juga balik lagi ke kearifan lokal kita sih gitu. Ya, jadi salah satu implikasi dari modernisasi ya sebenarnya sampah. Nah, teman-teman tadi menarik, jadi beberapa itu kan sebenarnya kalau kita di akademisi biasanya membedakan antara output sama outcome gitu ya. Nah, outputnya itu tadi banyak gerakan-gerakan. Nah, outcome-nya sebenarnya yang diharapkan adalah perubahan perilaku tadi gitu. Gimana supaya kita secara otomatis gitu dalam perilaku kita tuh memang sudah ingat gitu. Mana sih yang tidak nyampah, itu yang duluan tuh, jangan sampai nyampah gitu. Tapi kalau sudah ada sampah, penanganannya yang benar gitu. Jangan sampai kita melepas begitu saja ke alam gitu ya. Karena ya balik lagi, ini kan teman-teman kehutanan sangat erat dengan alam gitu. Jadi bayangin kalau misalnya ini tidak ditangani dengan baik, kemana lagi mereka mau cari lahan TPA? Ke hutan. Nah, itu tempat di mana kalian nanti akan bekerja akan terancam tuh kalau misalnya nggak mengolah sampah dengan benar gitu ya. Oke, karena waktunya sudah habis ya, dan ini sebenarnya menurut saya cukup menarik obrolannya, dan kita bisa lanjutkan nanti di forum-forum yang lebih online karena kita akan posting ini di YouTube. Teman-teman kalau ada pertanyaan juga boleh diposting di YouTube. Mungkin pernyataan penutup gitu terakhir, nanti saya minta dari Mbak Vita dulu dari Danone Indonesia, baru dari Mbak Sarah, dan ditutup oleh yang punya kota dari kota Jogja, daerah kota Jogja. Silakan Mbak Vita. Ya, terima kasih. Jadi istilahnya sedikit pesan gitu ya, bahwa memang teman-teman di sini adalah agen perubahan. Satu, memang kita harus bijak menentukan bagaimana kita mengkonsumsi sesuatu gitu ya, memilih barang-barang konsumsi kita, bijak. Terus kemudian tadi bahwa gerakan pengolahan sampah ini itu tidak berada di satu pihak gitu ya. Ini adalah pekerjaan kita semua. Sampahku tanggung jawabku, ingat sekali lagi, sampahku tanggung jawabku. Jadi ini juga tanggung jawab kita untuk bagaimana mengelola sampah. Pentahelik, masyarakat ada di dalamnya, dan masyarakat yang berperan penting di dalamnya. Terima kasih. Ya, Mbak Sarah, silakan. Oke, terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah pada hadir di diskusi hari ini. Mungkin kita sama-sama udah aware ya, maksudnya kita merasakan juga kalau misalkan sekarang kita udah di krisis sampah gitu, dan salah satu cara untuk menanganinya adalah kalau dari Diet Plastik sendiri, dan aku yakin seluruh teman-teman di sini juga sepakat kalau misalkan kita ingin untuk mencapai revolusi guna ulang tadi, reuse revolution tadi, gimana caranya kita bareng-bareng untuk membangun ekosistem guna ulang. Karena kalau ngebangun ekosistem untuk mencapai perubahan perilaku itu nggak bisa cuma pemerintah, nggak bisa cuma dari produsen, tapi kita nggak bisa cuma dari akademisi doang, tapi tentunya masyarakat sebagai konsumen juga gitu, karena butuh effort semua orang. Dan salah satu cara yang bisa dilakukan adalah tadi kembali ke kearifan lokal kita, karena sebenarnya kearifan lokal kita itu bisa banget menjadi solusi untuk krisis sampah yang sedang kita alami bareng-bareng sekarang kayak gitu sih. Terima kasih. Mbak Yuke, terakhir Mbak. Mungkin saya mengutip pasal ya di Undang-Undang 18 tahun 2008. Ngeri. Yang mungkin nanti bisa ada cek juga untuk teman-teman cek di pasal 12 Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, bahwa setiap orang wajib dalam pengelolaan sampah wajib melakukan pengurangan dan penanganan sampah. Ada kata setiap orang, berarti di sini tidak hanya pemerintah, tidak hanya produsen, tidak hanya komunitas, itu menandakan semua orang. Ketika masih ada manusia, itu berarti masih ada sampah dihasilkan. Jadi kita sama-sama untuk melakukan perubahan paradigma pengelolaan sampah dari yang tadinya kumpul angkut buang menjadi pengurangan, yaitu pembatasan,
pemanfaatan kembali, daur ulang, tentu penanganan sampah di akhirah. Mungkin itu saja dari saya. Ya. Terima kasih. Berarti kalau kamu tidak mengelola sampahmu, kamu bukan orang. Betul. Kamu semut. Yang penting bukan orang. Oke, terima kasih para narasumber kita hari ini. Waktunya kita kasih applause terakhir buat teman-teman narasumber yang sudah hadir hari ini. Buat teman-teman yang sudah bertanya juga, terima kasih. Nanti sudah mendapatkan merchandise-nya kan yang bertanya. Oke, nanti kita ada sesi foto bareng juga. Saya sebagai moderator juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman LEM, teman-teman yang sudah pertama kalinya Greeners bikin acara di daerah. Itu kita nggak datang ke sini sebelum acara. Semuanya sudah selesai sama teman-teman. Wah, teman-teman LEM ini. Jadi biasanya kita datang. Nah, hari ini juga kita membuktikan dengan praktek yang tidak menghasilkan sampah ya teman-teman. Ada refill tumbler, ada kemasan makanan dari daun, dan banner-banner yang kita bikin itu semua dari kain yang rencananya setelah kegiatan akan kita bikin tas, tote bag yang nantinya untuk teman-teman LEM bagikan kepada teman-teman UGM. Terima kasih waktunya dan tempatnya yang sangat indah gitu ya. Cuacanya juga sangat mendukung, mungkin semesta mendukung kita ngomongin hal baik hari ini. Semoga bisa menjadi pembelajaran yang baik juga buat teman-teman ke depan, bagaimana bisa memantik inisiatif ke depan untuk bisa berpartisipasi dalam menjadi solusi di Kota Jogja, terutama terkait tantangan pengelolaan sampah. Baik, saya Saiful sebagai moderator, mohon izin saya nanti akan kembalikan kepada MC. Kami mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam kata-kata kami ketika proses diskusi berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC.